Baru saja melangkah turun dari mobil setelah perjalanan bisnis selama beberapa hari, aku terpaku kaget hingga menjatuhkan tas tangan mahal yang kupegang. Tepat di tengah halaman rumah gedongan senilai puluhan miliar rupiah ini, berserakan gaun-gaun sutra dan tas-tas bermerek milikku yang dilempar begitu saja bagaikan tumpukan sampah. Dari balkon lantai 2, ibu mertuaku dan adik ipar perempuanku dengan seenaknya melemparkan barang-barangku dari kamar tidur utama ke sebuah kamar gudang yang sempit. Mereka tertawa penuh kemenangan, dengan lantang mengumumkan bahwa mulai sekarang mereka akan mengambil alih kamar tidur utama dan pindah untuk tinggal permanen di rumah mewah ini demi menikmati gaya hidup kelas atas. Bagaimana pendapat para penonton tentang situasi yang semena-mena dan tidak masuk akal ini? Tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiran Anda, tekan tombol suka, dan berlangganan saluran untuk terus mengikuti aksi balasan yang telak sesaat lagi. Langit sore mulai menggelap. Angin dingin yang membawa kelembapan hujan pertama di musim ini menerpa wajahku, menyadarkanku dari rasa pusing yang melanda. Aku berdiri terpaku di tengah halaman yang luas, mataku menyapu sekeliling. Di mana-mana di atas rumput hijau yang terawat, berserakan barang-barang pribadiku yang kudapatkan dengan menukar keringat, air mata, dan malam-malam tanpa tidur demi mengejar target proyek agar bisa membelinya. Gaun pesta sutra asli tersangkut di dahan pohon mawar yang penuh duri tajam. Robek compang camping tak karuan. Tas tangan edisi terbatas tergeletak di genangan lumpur sisa hujan semalam. Berlumuran tanah, aku melangkahkan kaki yang terasa sangat berat, perlahan menuju tangga marmer rumah mewah ini. Hal gila apa yang sedang terjadi di rumahku sendiri ini? Selama 3 tahun menjadi menantu, aku selalu berusaha berperan sebagai istri yang sempurna, menantu yang tahu diri. Aku memberikan jatah bulanan dengan rutin, tidak pernah membiarkan keluarga suamiku kekurangan apapun. Namun, balasan yang kuterima saat ini adalah sebuah penghinaan kejam yang tak terbayangkan. Baru saja melewati pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid, aku mendengar suara ketukan hak sepatu yang menggema dari tangga spiral. Ibu mertuaku turun diikuti oleh Maya, adik perempuan suamiku yang keras kepala. Wanita tua itu mengenakan daster sutra premium warna merah marun, berjalan dengan gaya meliuk-liuk. Kedua tangannya dilipat di belakang punggung, bertingkah layaknya seorang ratu yang sedang berpatroli di istananya sendiri. Melihatku berdiri tegak di ambang pintu dengan mata menyala penuh amarah, ibu mertuaku sama sekali tidak gentar atau merasa bersalah walau sedetik pun. Sebaliknya, ia menyeringai sinis, mengangkat dagunya dan menatapku dengan sebelah mata. Sudah pulang rupanya, desisnya dari sela-sela gigi, dengan nada nyinyir yang sudah sangat kukenal. Kamu itu sibuk dinas sana-sini setiap hari, rumah sebesar ini dibiarkan kosong kan mubazir. Ibu dan Maya sudah memutuskan untuk pindah ke sini selamanya biar rumah ini lebih hidup. Kamar tidur utama di lantai 2 itu luas, ada balkon yang kena sinar matahari, sangat cocok untuk orang tua sepertiku memulihkan kesehatan. Kamu dan Bima pindah saja ke kamar tidur kecil di ujung lorong itu. Toh, kalian berdua sibuk kerja seharian, pulang larut malam cuma buat numpang tidur, buat apa kamar besar, cuma buang-buang tempat. Aku mengepalkan kedua tanganku kuat-kuat, kuku-kukuku menancap dalam ketelapak tangan hingga nyaris berdarah. Kemarahan memuncak hingga ke ubun-ubun, membuat kedua pelipisku terasa panas. Aku berusaha menahan napas yang mulai memburu, lalu bertanya dengan nada tertahan pada setiap kata. Ibu bilang apa? Ini rumahku, aku yang beli pakai uangku sendiri. Kamar tidur utama itu ruang privasi kami suami istri. Apa hak ibu membongkar dan membuang barang-barangku ke halaman seperti sampah begitu? Maya, adik iparku yang sedari tadi berdiri bersedekap bersandar di pegangan tangga, tiba-tiba mencibir dan menyela. Mbak Tari ini lucu banget sih. Mbak itu kan sudah menikah dengan Mas Bima, sudah masuk ke keluarga kami, jadi semua milik Mbak, ya milik keluarga kami juga. Harta yang Mbak hasilkan itu harta suami Mbak juga, artinya milik bersama keluarga ini. Ibu kandungnya sendiri mau tinggal di kamar paling besar. Apa salahnya secara norma agama dan tata krama sampai Mbak harus teriak-teriak begitu? Mbak lebih sayang sama tumpukan kain lap di luar sana daripada bakti sama ibu mertua? Aku sangat marah hingga tak kuasa menahan tawa. Tawa dingin dan melengking menggema di ruang tamu yang luas itu. Logika macam apa ini? Seperti logika perampok jalanan. Keringat dan air mataku bercucuran. Sebagai seorang perempuan, aku bertarung mati-matian di dunia bisnis untuk merebut setiap kontrak, membawa pulang uang untuk membeli rumah dan isinya. Namun sekarang, mereka dengan seenaknya menganggap itu semua sebagai aset keluarga mereka, bahkan berlindung di balik jubah agama dan moralitas untuk merampas ruang hidupku. Tepat pada saat itu, Bima, suamiku, turun dari lantai atas. Ia mengenakan kaos rumahan yang kusut, wajahnya pucat, posturnya menunduk pengecut seperti tikus yang baru keluar dari tumpukan sampah. Melihatku,
Bima dengan canggung menggosok-gosokkan kedua tangannya, matanya terus bergerak gelisah, tak berani menatap langsung ke mataku. Aku menatapnya seperti orang tenggelam yang mencari pegangan, berharap pria yang kusebut suami ini, orang yang pernah bersumpah sehidup semati untuk melindungiku, akan melangkah maju dan mengucapkan kalimat yang adil. Mas Bima, panggilku, suaraku mulai serak karena rasa sesak di dada. Tolong jelaskan padaku apa maksud semua ini? Kenapa kamu biarkan ibumu dan adikmu membuang semua barangku dan merampas kamar tidur kita? Kamu kepala keluarga ini. Apa kamu cuma mau diam melihat istrimu ditindas seperti ini? Harapanku padam hanya dalam beberapa detik singkat. Suasana tiba-tiba menjadi sangat pengap hingga sulit bernapas. Bima terbata-bata, butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan beberapa patah kata. Sudahlah Dek, ibu kan sudah tua. Kalau ibu suka kamar yang luas, mengalah sedikit saja sama ibu. Buat apa kamu ribut-ribut? Nanti ditertawakan tetangga. Lagian baju-bajumu yang dibuang itu kan bisa beli lagi, nggak usah disesali. Kamu kan direktur, gajimu ratusan juta sebulan, masa mau perhitungan soal baju dan celana sama ibu dan adikmu sendiri? Aku menatap kosong pada pria yang berdiri di hadapanku ini. Hawa dingin menjalar dari tulang belakang hingga ke ubun-ubun, membekukan seluruh darah di nadiku. Inikah suamiku? Inikah wakil manajer akuntansi yang berwibawa dan berpendidikan tinggi yang selalu kubanggakan di depan teman-temanku? Tidak, dia hanyalah boneka yang menyedihkan. Pengecut yang bersembunyi di balik ketiak ibunya hingga ke tingkat yang menjijikkan. Dia lebih memilih melihat istrinya dihina, barang-barangnya dibuang seperti sampah, daripada berani membuka mulut menentang kehendak ibu kandungnya. Ibu mertuaku melihat anak laki-lakinya yang patuh berpihak padanya, langsung semakin menjadi-jadi. Ia menepuk pahanya keras-keras, lalu meninggikan suaranya dengan nada merendahkan. Nah, kamu dengar sendiri kan apa kata suamimu? Dia itu anakku, darah dagingku yang kususui dan kusekolahkan sampai sukses. Aku suruh berdiri, dia nggak akan berani duduk. Kamu jadi istrinya harus tahu diri, surga istri ada di telapak kaki suami. Jangan mentang-mentang kamu bisa cari uang receh lalu mau menginjak-injak kepala keluarga ini. Asal kamu tahu ya, mulai hari ini akulah nyonya di rumah ini. Kalau kamu tidak mau tunduk dan patuh, aku akan suruh Bima tulis surat cerai dan mengusirmu ke jalanan detik ini juga. Rumah ini, perabotan ini, semuanya akan jadi milik anakku. Ketidakmaluan dan keserakahan mereka telah menyentuh batas akhir toleransi seorang manusia. Jantungku berdebar kencang di dada, bukan lagi karena marah, melainkan karena rasa jijik yang luar biasa. Aku menatap tajam ke sepasang mata Bima yang gelisah. Ia buru-buru memalingkan wajah, menunduk ke lantai dengan bahu yang menciut. Kepengecutannya terekspos telanjang di bawah cahaya lampu gantung kristal yang menyilaukan, yang justru memperjelas betapa gelap dan lemahnya jiwa pria berkedok intelektual ini. Semua perasaan, rasa hormat, dan cinta buta yang kuberikan pada pria ini selama 3 tahun terakhir tiba-tiba hancur berkeping-keping menjadi ribuan pecahan kaca tajam yang menancap langsung ke jantungku. Aku sadar aku telah memelihara duri dalam daging. Mereka tidak menganggapku keluarga. Mereka hanya menganggapku sebagai mesin pencetak uang, orang bodoh yang bisa mereka peras dan injak-injak. Badai bergejolak di dalam hatiku, namun anehnya, kejernihan dan mental baja seorang wanita yang terbiasa bertarung di dunia bisnis, langsung kembali mengambil alih semua inderaku. Aku memilih diam sepenuhnya. Kediamanku saat ini bukanlah kepasrahan seekor anak domba jinak yang menunggu disembelih, melainkan keheningan menakutkan dari lautan sebelum badai topan menerjang. Aku menarik kembali tatapan lemahku, bahuku tegak lurus, wajahku mengeras, dingin dan tajam bagaikan pisau es. Melihatku diam, mereka yakin bahwa aku sudah ketakutan, bahwa aku telah menyerah pada otoritas ibu mertua dan kepengecutan suamiku. Maya tersenyum sinis penuh kemenangan. Ia mendesak ibunya, "Sudah Bu, ayo kita naik istirahat. Biarkan saja dia berdiri menangis di situ. Nanti tolong sekalian bersihkan sampah di halaman ya, Mbak. Rumah kotor begini nanti kalau ada tamu datang bisa malu kita." Mereka berbalik, hendak naik ke atas untuk menikmati kemenangan kotor mereka, tapi mereka salah besar. Aku tak membalas sepatah kata pun. Dengan tenang aku membuka tas tanganku, mengeluarkan ponsel pintar model terbaru. Jariku bergerak cepat di layar, menekan nomor darurat yang sudah tersimpan, panggilan langsung terhubung setelah dering pertama. "Halo, dengan Komandan Regu Keamanan Kompleks Bukit Golf, saya pemilik rumah nomor 18. Saya butuh tim reaksi cepat dengan 10 personel hadir di rumah saya detik ini juga. Ada 3 orang tak dikenal melakukan pelanggaran masuk tanpa izin, merusak properti pribadi, dan mencoba merampas kamar tidur saya. Saya beri waktu tepat 3 menit untuk kalian tiba dan membereskan ini. Kalau terlambat,
Saya putus kontrak keamanan dengan perusahaan kalian besok pagi. Suaraku tidak keras namun tajam, tegas, dan penuh dengan wibawa seseorang yang mengendalikan permainan. Setiap kata yang terucap bergema jelas di ruang tamu itu, menghantam gendang telinga 3 manusia yang sedang berdiri di anak tangga. Ibu mertuaku membeku, menoleh menatapku, wajahnya pucat pasi tanpa darah. Maya melotot kaget, mulutnya ternganga tak bisa tertutup. Sedangkan Bima, ia ketakutan hingga kakinya gemetar, nyaris terpeleset dari tangga. "Kak, kamu mau apa?" Ibu mertuaku tergagap, suaranya tak lagi arogan melainkan mulai menunjukkan kepanikan. "Kamu panggil satpam buat tangkap siapa? Tangkap ibu mertuamu? Kamu sudah gila ya? Dasar menantu kurang ajar." Aku tersenyum simpul, senyum setengah yang penuh penghinaan. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas, melipat tangan di dada, perlahan melangkah ke kaki tangga, menatap ke atas pada 3 orang yang sedang gemetar itu. Aku tidak gila. Aku cuma sedang melindungi aset sah milikku dari perampok jalanan yang tidak tahu malu. Sertifikat rumah ini atas namaku, biaya perawatan, iuran keamanan bulanan, semua aku yang bayar sendiri. Kalian masuk tanpa izin, merusak barang, merampas kamar, jadi di mata hukum dan pihak manajemen kompleks, kalian hanyalah pelanggar hukum yang masuk tanpa hak. Bima dengan panik berlari turun beberapa anak tangga, mengulurkan tangan hendak memegang lenganku namun kutepis dengan dingin. "Dek, tenang dulu. Kamu begini malah bikin aib keluarga kita sendiri, bikin malu sama tetangga. Ibu kan cuma bercanda. Barang-barangmu yang rusak nanti Mas ganti. Suruh satpamnya mundur, Mas mohon." Aku menatap lurus ke matanya, tatapanku penuh dengan rasa jijik yang memuncak. "Jauhkan tangan kotormu dariku, ganti katamu, pakai apa kamu menggantinya? Gajimu yang cuma uang receh itu bahkan tidak cukup untuk bayar listrik dan air rumah ini setiap bulan. Dari mana kamu mau mengganti gaun sutra ratusan juta? Minggir, jangan sampai aku memasukkan namamu ke daftar pembuat onar juga." Belum sampai 3 menit, suara sirene mobil patroli keamanan berbunyi melengking, berhenti tepat di depan gerbang rumah mewahku. 10 petugas keamanan berseragam hitam, tinggi besar dan berotot, dengan tongkat setrum di tangan, berlari masuk ke halaman. Mereka berbaris rapi di depan pintu ruang tamu. Komandan Regu melangkah maju, membungkuk hormat padaku. "Selamat malam, Bu Direktur, kami sudah di lokasi sesuai perintah, mohon arahannya." Aku mengangguk, menunjuk lurus ke arah ibu mertua dan Maya yang sedang meringkuk di tangga dengan wajah abu-abu karena ketakutan. "Naik ke kamar utama di lantai 2, bersihkan seluruh sampah yang bukan milik saya dari sana. Perintahkan 2 wanita itu untuk segera keluar dari area kamar utama. Kalau mereka melawan atau histeris, lakukan sesuai prosedur, amankan dan serahkan ke polsek terdekat atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan perusakan. Dan untuk pria ini, kalau dia berani menghalangi, kalian seret saja kerahnya dan lempar keluar gerbang." "Siap laksanakan." Komandan Regu berseru keras, langsung memberi isyarat pada anak buahnya untuk bertindak. Para petugas keamanan profesional itu berderap naik ke atas tanpa banyak bicara, langsung menuju ibu mertua dan Maya. Melihat satpam mendekat, wanita tua itu panik bukan kepalang, mulai memainkan drama murahan andalannya. Ia duduk menghempaskan diri di anak tangga, memukul-mukul pahanya dan menangis meraung-raung. "Ya Allah, tolong. Lihatlah semua, menantu mau bunuh ibu mertuanya sendiri. Mentang-mentang orang kaya dia mau usir mertuanya ke jalan, dia panggil satpam untuk memukulku." Namun para petugas keamanan elit di kompleks ini sudah terlalu terbiasa dengan berbagai jenis pembuat onar. Mereka sama sekali diam dan tak terpengaruh oleh drama murahan itu. 2 satpam bertubuh kekar melangkah maju, 1 di kiri dan 1 di kanan, dengan tegas tanpa kekerasan berlebihan namun dengan tenaga mutlak mengangkat tubuh ibu mertuaku, memaksanya melangkah turun dari tangga. Maya dikepung oleh satpam lain, ketakutan hingga bungkam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun, dengan ngoceh mundur turun ke lantai dasar. "Bima, kamu mati ya? Kamu biarkan istrimu menghina ibumu begini." Ibu mertuaku berusaha menoleh dan berteriak memanggil anak laki-lakinya minta tolong, namun Bima saat ini sudah meringkuk di sudut dinding, wajahnya pucat seperti mayat. Dia sangat pengecut hingga tak berani membuka mulut membela ibunya sedikit pun di depan para petugas keamanan yang kekar, hanya bisa menunduk dan menggigit bibir membiarkan semuanya terjadi. Melihat anak laki-lakinya yang tak berguna, ibu mertuaku menjerit frustrasi lalu akhirnya terpaksa menahan diri saat digiring turun ke ruang tamu. Hanya dalam waktu 15 menit, seluruh barang bawaan mereka, karung-karung kotor, dan perabotan rongsokan milik mereka sudah dilemparkan ke lantai ruang tamu oleh tim keamanan. Aku berjalan santai naik ke kamar tidur utama. Mataku menyapu sekeliling.
Mereka baru masuk beberapa jam namun sudah membuat ruangan ini bau apek dan pengap. Aku membuka aplikasi Smart Home di ponselku, beroperasi dengan sangat cepat untuk mengubah seluruh kata sandi sidik jari dan PIN dari pintu kamar tidur utama. Bunyi kunci elektronik berbunyi bip dingin, menandakan bahwa mulai sekarang, tak seorang pun bisa masuk ke kamar ini tanpa izinku. Belum berhenti sampai di situ, aku mengakses sistem kontrol kelistrikan pusat rumah ini. Kamar tamu di lantai dasar dan kamar kecil di ujung lorong lantai 2 tempat mereka berencana mengungsi sementara langsung kumatikan dayanya. Aku menggeser tuas digital di layar hingga angka 0. Klik. Suara pelan terdengar, dan seketika itu juga seluruh sistem penerangan, AC, dan pemanas air di area-area tersebut mati total. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap ke bawah pada rombongan pecundang yang sedang duduk linglung di tengah tumpukan barang di ruang tamu yang kini gelap gulita karena tak ada lampu. Hukuman ini baru saja dimulai. Mereka ingin merampas rumahku, ingin menikmati hidup mewah dari keringat dan air mataku. Aku akan memperlihatkan pada mereka bagaimana rasanya dirampas dan ditekan dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Pria tak berguna sepertimu, keluarga rakus dan kejam seperti kalian, tidak pantas menerima keistimewaan apapun lagi dariku. Malam ini, nikmatilah hawa panas dan gigitan nyamuk di bawah sana, gumamku sambil membanting pintu kaca balkon, menutup rapat tirai, dan memisahkan diriku sepenuhnya dari dunia kotor dan bising di luar sana. Pertempuran pertama telah berakhir dengan kemenangan telak bagi akal sehat dan sikap dingin. Namun aku sangat tahu, dengan sifat serakah dan keras kepala ibu mertuaku, ditambah kelicikan suamiku yang pengecut, mereka tak akan mudah menyerah. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan paginya, sinar matahari bersinar terang menembus jendela kaca besar rumah mewah ini, menandakan hari yang baru. Aku bangun dengan santai, merias wajah dengan teliti, mengenakan setelan kerja bermerek mahal, menyemprotkan sedikit parfum beraroma elegan, lalu dengan bangga membuka pintu kamar utama dan melangkah keluar. Pemandangan di bawah, di dekat dapur, membuatku tersenyum sinis. Setelah malam panjang tanpa listrik, tanpa AC, dan berteman nyamuk, ketiga manusia itu terlihat sangat menyedihkan. Ibu mertuaku terlihat kusut. Rambutnya berantakan, sedang duduk sambil terus mengipasi dirinya dengan kipas kertas, mulutnya tak henti-hentinya berkomat-kamit mengutuk. Maya, adik iparku, berbaring telungkup di sofa. Matanya berkantung hitam karena kurang tidur, terus menggaruk-garuk bentol merah gigitan nyamuk di lengannya. Sedangkan suamiku yang bagai boneka itu sedang sibuk memasak mie instan dengan kompor gas portabel yang mereka bawa dari kampung, posturnya bungkuk, terlihat sangat menyedihkan dan hina. Melihatku turun tangga dengan aura percaya diri dan berseri-seri, mereka tiba-tiba membeku. Mata ibu mertuaku menyorotkan kebencian, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, aku sudah berjalan melewati mereka layaknya melewati hantu yang tak kasat mata. Aku menarik koper kecil yang sudah kusiapkan semalam, dengan lantang melempar kalimat dingin di tengah ruang tamu, aku akan pindah ke hotel selama beberapa hari untuk fokus pada proyek baru perusahaanku. Kalau kalian suka tinggal di sini, silakan nikmati kegelapan dan hawa panasnya. Pembayaran listrik otomatis sudah kucabut, sistem rumah pintar juga sudah diatur ulang. Jangan repot-repot panggil tukang, karena tidak ada yang berhak mengutak-atik sistem keamanan rumah ini selain aku. Semoga hari kalian menyenangkan. Selesai bicara, aku langsung melangkah keluar pintu, masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu, meninggalkan tiga wajah pucat, karena marah dan tak berdaya. Mereka pikir dengan menguasai cangkang rumah ini mereka bisa menginjak-injakku? Mereka salah. Aku akan tunjukkan pada mereka, jika orang yang memegang kendali keuangan memutus aliran dana, mereka akan hidup segan mati tak mau. Kamar presidensial di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Bundaran HI menyambutku dengan kemewahan dan ketenangan. Tapi aku kesini bukan untuk liburan atau melarikan diri. Aku butuh ruang terpisah untuk menebar jaring, menangkap seluruh komplotan parasit yang selama ini mengisap darahku. Fakta bahwa suamiku yang selalu terlihat sok bermoral ternyata begitu pengecut dan buta menuruti ibunya dengan cara yang tak masuk akal, memunculkan kecurigaan besar di hatiku. Selama bertahun-tahun, gaji dan bonusnya tidaklah kecil, tapi setiap bulan dia selalu mengeluh kurang uang dengan berbagai alasan untuk menutupi ini dan itu, mengambil dana dari kantongku. Aku harus menemukan kebenaran di balik topeng anak mami itu. Aku mengangkat telepon, memanggil Rina, kepala akuntan perusahaanku, dan Hendra, seorang detektif swasta terkenal dalam investigasi finansial yang pernah bekerja sama denganku. Sore itu juga, mereka berdua sudah hadir di ruang tamu hotelku dengan setumpuk dokumen tebal. Bu Tari, ini semua mutasi rekening bank bersama suami istri, serta aliran dana dari dividen perusahaan yang Ibu percayakan pada Pak Bima untuk dikelola sebagian selama 3 tahun terakhir.
Rina mendorong dokumen itu ke arahku. Suaranya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ada banyak penarikan tunai dan transfer yang sangat janggal. Jumlahnya tidak kecil. Totalnya mencapai miliaran rupiah, tapi disamarkan dengan dalih pengeluaran rumah tangga yang sangat abu-abu. Aku mengernyit, membalik halaman demi halaman mutasi rekening itu. Angka-angka dingin itu menusuk mataku seperti sayatan pisau. 300 juta, 500 juta, lalu 1,2 miliar. Semuanya menguap dari rekening bersama pada tanggal-tanggal tertentu setiap bulannya. Detektif Hendra barulah angkat bicara. Ia meletakkan tablet di atas meja, membuka serangkaian foto dan dokumen bukti. Bu Direktur, awalnya saya juga mengira suami Anda diam-diam memelihara simpanan di luar seperti pria hidung belang pada umumnya. Tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan dari itu. Tidak ada selingkuhan, tidak ada pelakor. Seluruh dana raksasa yang dikuras itu mengalir ke satu rekening tunggal, yaitu rekening atas nama ibu kandungnya sendiri. Ibu mertuaku? Aku tertegun, merasa dadaku seperti diremas. Wanita tua itu tinggal di Sukabumi, hidup terlihat sangat hemat, pakaiannya hanya itu-itu saja berbahan kasar. Untuk apa dia butuh uang miliaran rupiah? Seolah memahami pertanyaanku, Hendra terus menggeser layar, menampilkan mutasi aset. Ini bagian paling dramatis. Ibu mertua Anda tidak menyimpan uang itu untuk masa tuanya. 2 tahun lalu, dia menggunakan uang yang ditarik dari rekening Anda untuk membeli sebuah ruko seharga 3 miliar rupiah di pusat kota Sukabumi. Ruko itu dibeli atas nama Maya, adik perempuan suami Anda. Dia hidup enak tanpa kerja jelas tapi punya rumah mewah, motor matic mahal, semuanya dari keringat ibu. Tanganku gemetar hebat. Ternyata di balik keluhan kemiskinan, di balik gaya hidup irit setiap kali menjenguk menantu, ada skema perampokan yang nyata. Ibu mertuaku menggunakan uangku yang diam-diam disalurkan oleh anak laki-lakinya untuk membangun kekayaan bagi putri kesayangannya. Kelakuan hina berkedok ikatan keluarga ini membuatku muak. Tapi itu belum semuanya. Bu Tari, Detektif Hendra ragu sejenak lalu melanjutkan dengan suara rendah. Sisa uang ratusan juta setiap bulannya, ibu mertua Anda melemparkannya langsung ke jaringan judi gelap di daerahnya. Dia langganan bandar-bandar judi besar dan arisan bodong risiko tinggi. Ada malam-malam di mana dia kalah ratusan juta sampai habis, lalu dia akan menelepon menangis-nangis, memaksa suami Anda mencari uang untuk dikirim, agar dia bisa balas dendam di meja judi. Dunia seperti runtuh di bawah kakiku. Puncak kemarahanku bukan hanya pada keserakahan tanpa batas sang ibu mertua, tetapi pada pria yang tidur satu ranjang bersamaku selama 3 tahun ini. Pria yang kusebut suami, ternyata bukan sekadar pengecut, melainkan kaki tangan yang hina. Hendra menyerahkan berkas berisi cetakan berwarna yang jelas. Ini adalah salinan percakapan WhatsApp antara suami Anda dan ibunya yang berhasil dipulihkan oleh tim IT kami. Ibu harus membacanya untuk melihat wajah asli mereka. Dengan gemetar aku menerima kertas-kertas itu. Setiap baris tulisan mereka menelanjangi kebusukan moral mereka, menghancurkan sisa-sisa harapanku akan rumah tangga yang hangat. Bima, Bu, bulan ini rekening bersama sudah nipis. Tari mulai curiga pas cek pemasukan. Ibu jangan main besar-besar dulu, kalau ketahuan, aku nggak tahu harus bilang apa sama dia. Balasan ibunya sangat sengit dan kejam. Ibu, kamu lebih takut sama istri daripada ibumu sendiri? Aku yang melahirkanmu sampai berdarah-darah, membesarkanmu. Sekarang kamu punya istri kaya, ya kamu harus tanggung jawab berbakti. Uang yang dia hasilkan itu ya uang keluarga kita juga. Kamu tarik saja uangnya ke sini. Kalau ada apa-apa, ibu yang urus. Adikmu Maya mau nikah. Kalau nggak punya ruko di pinggir jalan nanti kita dihina orang. Soal ibu main judi itu kan buat pergaulan. Cari tambahan dikit-dikit. Kamu jangan biarkan istrimu banyak omong. Pakai wibawamu sebagai suami buat bungkam dia. Perempuan kalau sudah pegang uang sedikit pasti belagu. Dan bagaimana jawaban suamiku yang bagai boneka itu? Dia sama sekali tidak melawan, tidak melindungi hasil jerih payah istrinya. Dia hanya membalas dengan hina. Bima, iya Bu, aku paham. Besok aku cari alasan perusahaan butuh dana talangan, nanti aku tarik lagi 300 juta buat ibu. Ibu hati-hati mainnya, jangan sampai ketahuan ya. Aku capek banget ngadepin dia. Membaca sampai di situ, aku tidak menangis. Aku justru tertawa. Tawa kering yang dingin dan tajam menggema di ruang tamu hotel mewah itu, membuat Rina sang akuntan dan detektif Hendra merinding. Air mata seorang wanita yang bertarung di dunia bisnis tidak akan pernah jatuh untuk sampah yang tak berguna. Rasa sesak di dada kini telah mengkristal menjadi sebongkah es tajam yang dingin dan kejam. Selama ini aku terlalu buta, percaya pada cinta intelektual palsunya. Aku selalu berpikir dia orang yang baik, menerima takdir, tidak punya bakat bisnis,
jadi aku meyakinkan diriku untuk memikul beban ekonomi demi menjaga harga dirinya sebagai suami yang berwibawa. Ternyata, dia menggunakan wajah polos dan pengecut itu sebagai tameng, diam-diam mengisap darahku setiap hari dan setiap jam untuk menyembah ibu yang rakus dan adik yang parasit. Bakti pada orang tua, mereka menggunakan keringatku, menggunakan tenaga dan masa mudaku untuk menjalankan logika bakti palsu yang menjijikkan itu. Dia tahu ibunya membuang uang ke meja judi, tahu ibunya memakai uangku beli rumah untuk adiknya, tapi dia tetap diam, patuh menjadi boneka yang ditarik talinya. Hanya karena sifat anak mami yang sudah mengakar di tulang sumsumnya. Aku diam menatap tumpukan bukti di atas meja. Keheningan bagaikan predator yang sedang mengukur jarak sebelum menerkam mangsanya. Aku berterima kasih pada Hendra dan Rina, membayar biaya jasa mereka dengan sangat mahal, dan meminta mereka merahasiakan semuanya. Ketika aku sendirian di kamar yang luas itu, aku menuangkan segelas anggur merah. Berjalan ke jendela kaca, menatap arus lalu lintas Jakarta yang sibuk, perlahan tenggelam dalam pelukan malam. Pertarungan ini bukan lagi pertengkaran mertua dan menantu yang biasa. Ini adalah pembersihan total. Lintah-lintah yang mengisap darahku selama 3 tahun, Daayan. Mereka pikir dengan mengusirku dari kamar tidur mereka bisa menikmati kekayaan ini? Mereka pikir aku wanita bodoh yang cuma bisa cari uang tapi tak tahu cara menjaganya? Aku meletakkan gelas anggur, membuka laptop. Jari-jariku yang berkuku lentik dengan cepat menari di atas keyboard. Pertama, aku masuk ke sistem perbankan. Seketika itu juga aku membekukan semua rekening gabungan, mencabut semua akses finansial Bima di perusahaan. Mulai detik ini, dia tak akan bisa menarik uang walau Rp1.000 pun. Selanjutnya, aku menyusun instruksi rahasia untuk tim pengacara elit perusahaan, meminta mereka menyiapkan prosedur hukum untuk menyita aset, memulihkan kerugian, dan merampas kembali semua yang telah mereka curi dariku. Ibu mertuaku mau rumah besar, adik iparku mau jadi ratu di ruko 3 miliar, suamiku yang pengecut mau jadi anak berbakti pakai uang orang lain. Baik, aku akan tunjukkan pada mereka, saat cangkang penderitaan dan kepasrahanku dikelupas, saat karakter asli seorang alpha female bangkit membalas, mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Aku akan memaksa mereka memuntahkan kembali setiap perak, setiap sen, mendorong mereka ke jalan buntu, hingga mereka saling menggigit dalam keputusasaan. Kebenaran telah terungkap, bukti-bukti mutasi, dan obrolan kotor mereka telah tersimpan rapi, perangkap telah dipasang. Kini aku hanya perlu bersantai menunggu mereka menyelesaikan drama pura-pura jadi majikan, untuk kemudian kulemparkan tamparan telak yang menghancurkan impian kosong keluarga hina tersebut. Aku tersenyum dingin. Malam di luar sana seolah ikut menunggu badai besar yang siap menyapu bersih semuanya. 3 hari berlalu sejak aku pindah ke hotel mewah dan membekukan semua rekening. Pagi di hari keempat, langit kota mendung. Awan hitam bergulung-gulung menandakan badai besar akan segera turun. Aku memilih gaun hitam pekat dengan potongan elegan, dibalut blazer putih di luarnya. Merias bibirku dengan lipstik warna merah marun yang menyiratkan kekuasaan. Aku menyetir sendiri mobil mewahnya, kembali ke rumah miliaran rupiah itu, bersiap untuk aksi buka topeng ronde kedua dalam operasi pembersihan para pengkhianat. Rumah megahku itu, setelah 3 hari diputus aliran listrik dan AC-nya, kini tak ubahnya seperti tungku pembakaran yang pengap dan menyiksa. Begitu mendorong pintu kayu jati itu, udara panas yang bercampur bau makanan basi, dan keringat asam menusuk hidung, membuatku mengernyit. Di ruang tamu yang berantakan, 3 manusia itu sedang duduk menunggu di sekitar meja marmer. Ibu mertuaku memakai daster yang sudah kusut, keringat bercucuran membuat rambut ubannya lepek menempel di dahi. Maya tampak menelungkup di meja, tangannya memegang majalah untuk mengipasi diri dengan cepat, mulutnya tak henti mengeluh kepanasan. Sedangkan suamiku yang hina, Bima, ia memakai kemeja lengan pendek yang basah oleh keringat di punggung dan ketiak. Gelisah, kedua tangannya saling bertaut dan terus diputar-putar. Melihatku masuk dengan santai, segar, dan menyebarkan aroma parfum mahal, ketiga pasang mata mereka serentak mendongak. Mata ibu mertuaku memancarkan urat merah kemarahan dan kebencian. Ia berdeham, berusaha mengembalikan wibawa palsunya sebagai tetua, lalu memukul meja marmer dengan keras. Plak, masih punya muka kamu pulang ke rumah ini. Bentaknya, suaranya serak karena kurang minum dan kurang tidur. Hebat kamu ya, istri macam apa kamu? Menantu macam apa kamu yang tega matikan listrik dan air, mengurung ibu mertua dan suamimu di oven ini selama 3 hari? Apa kamu masih punya moral sebagai manusia? Aku menarik kursi berlengan berbalut kulit asli di seberang mereka, duduk dengan tenang, menyilangkan kaki jenjangku. Aku diam menatap satu persatu wajah menyedihkan mereka. Kediamanku bukanlah tanda kelemahan,
melainkan tatapan menusuk seorang pemburu yang mengamati mangsanya meronta dalam keputusasaan. Mereka sedang haus uang. 3 hari rekening dibekukan. Suamiku si boneka pasti tak bisa menarik uang sedikit pun untuk menyewa motel atau membeli makanan enak untuk mereka. Keputusasaan sedang menggerus sisa-sisa harga diri palsu keluarga ini. Melihatku diam, ibu mertuaku mengira aku sudah kehabisan argumen. Ia memberi isyarat mata pada Bima. Mendapat perintah ibunya, Bima menarik napas dalam-dalam, berusaha duduk tegak agar terlihat berwibawa. Menyisir rambutnya yang lepek oleh keringat. Ia merogoh tas kulit hitamnya, mengeluarkan setumpuk dokumen, lalu mendorongnya ke arahku. Tari, kita harus bicara serius. Bima mulai bicara, memaksa suaranya terdengar berat dan mengancam. Mas sudah memikirkan ini matang-matang beberapa hari terakhir. Kelakuanmu sudah melewati batas kesabaran seorang suami. Kamu menghina ibuku, mengusir adikku. Kamu pakai uangmu untuk menginjak-injak harga diri keluargaku. Mas ini orang berpendidikan. Mas tidak bisa terus hidup dengan istri yang meremehkan suami dan durhaka pada mertuanya. Aku tersenyum sinis, melirik dokumen di atas meja. Tulisan tebal langsung tertangkap mataku, gugatan cerai dan pembagian harta gono gini. Bima melihatku menatap kertas itu dan semakin berani maju. Ia melanjutkan dengan nada layaknya majikan yang sedang berbaik hati. Ini surat cerai yang Mas susun sendiri. Tapi, Mas masih mau memberimu satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki kesalahan. Ibuku orang yang pemaaf. Beliau bilang asalkan kamu tahu diri, ngoceh-ngoceh sedikit tidak apa-apa, asal kamu alihkan kepemilikan rumah ini atas nama Mas Bima sebagai harta keluarga kami, dan kamu tulis surat pernyataan bahwa mulai sekarang semua penghasilanmu Mas yang pegang, maka Mas akan robek surat cerai ini. Kita anggap tak pernah terjadi apa-apa. Ibu akan menganggapmu seperti anak perempuannya sendiri lagi. Ya Tuhan, adakah logika sekonyol dan semenjijikan ini di dunia? Pria pengecut yang diam-diam mencuri miliaran rupiah hasil keringat istrinya untuk beli rumah adik dan modal judi ibunya, kini duduk di sini sok bermoral, menggunakan surat cerai untuk memeras dan merampas rumah mewasku. Kehinaan mereka sudah mencapai tingkat dewa. Saat itu ibu mertuaku ikut menyahut. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menunjukku dengan jarinya yang memakai cincin emas besar. Pikir baik-baik, rumah ini kamu beli setelah kalian berdua sah menikah di KUA. Menurut hukum negara, ini jelas harta gono gini. Kalau sampai pengadilan agama, hakim pasti akan membaginya 2, anakku akan dapat setengah, yaitu belasan miliar. Jangan pikir kamu yang banting tulang beli rumah lalu bisa nikmati sendiri. Setujui saja balik nama ke Bima. Lalu jadilah menantu yang penurut. Jangan sampai di pengadilan kamu hilang rumah hilang uang, ditambah malu seumur hidup jadi janda diceraikan suami. Mereka menatapku dengan penuh kemenangan. Di otak mereka saat ini, mereka yakin seorang wanita yang menjaga gengsi dan direktur yang selalu membangun citra keluarga bahagia sepertiku akan ketakutan menghadapi perceraian. Mereka pikir aku akan menangis, berlutut memohon pada suami sampah itu agar tidak meninggalkanku, lalu dengan patuh menyerahkan kekayaan demi mempertahankan kedok pernikahan palsu ini. Ibu mertuaku pasti sedang bermimpi tentang uang hasil jual setengah rumah untuk bayar utang judi dan lanjut main di bandar gelap. Tapi mereka memilih lawan yang salah. Aku tetap diam. Aku membiarkan mereka bicara sampai habis, membiarkan mereka menelanjangi keserakahan dan kebodohan mereka hingga ke akarnya. Saat tawa kemenangan ibu mertuaku mereda, dan Bima menengadahkan dagu menanti aku menyerah, barulah aku perlahan membuka tas tanganku. Suaraku terdengar, tidak meninggi, tidak berteriak, namun setiap kata yang keluar terasa sangat dingin dan tajam bak pecahan kaca yang menyayat gendang telinga mereka. Bagi 2 harta, pengadilan akan membagi setengah rumah ini untuk anak ibu. Aku bicara sambil menarik sebuah map dari dalam tas. Map itu penuh dengan stempel basah notaris dan Badan Pertahanan Nasional, BPN. Aku memegang map itu, mengayunkannya dan melemparnya meluncur di atas meja marmer, berhenti tepat di depan suamiku yang pengecut. Mas Bima, kamu ini orang berpendidikan. Wakil manajer akuntansi yang paham hukum, kan? Coba buka matamu lebar-lebar. Baca setiap huruf di dokumen itu, baca keras-keras buat ibu dan adikmu. Aku bersandar. Rumah ini sebenarnya aset milik siapa? Bima mengernyit, wajahnya mulai panik. Ia buru-buru mengambil map itu dan membaliknya. Ibu mertua dan Maya juga mencondongkan badan penasaran menatap kertas itu. Itu adalah salinan yang dilegalisasi notaris dari sertifikat hak milik, SHM, rumah dan tanah. Dan di kolom nama pemilik. Sama sekali tidak ada tulisan namaku atau nama Bima. Nama yang dicetak tebal dengan huruf kapital di sana sangat jelas. Ibu Aminah. Bima bergumam membacanya. Warna wajahnya dari merah padam berubah menjadi pucat pasi dalam 1/10 detik. Ini
Ini kan nama ibu kandungmu. Dek, kenapa nama ibumu yang jadi pemilik rumah ini? Mendengar nama besarnya disebut, ibu mertuaku tersentak kaget. Ia merampas kertas itu dari tangan anaknya, matanya melotot berusaha melihat dengan jelas walau tanpa kacamata baca. Apa, kamu bohong? Waktu kamu beli rumah, kamu bilang ke keluarga kami kalau kamu pakai uang bonus proyek. Kenapa sekarang jadi nama ibumu yang tua bangka itu? Kamu memalsukan dokumen untuk menipu keluarga kami, kan? Aku tertawa. Tawa lepas yang menggelegar dan penuh wibawa menggema di seluruh ruangan. Tawaku bagai palu godam yang menghancurkan mimpi siang bolong mereka yang dibangun di atas pasir. Memalsukan dokumen? Kalian silakan cek sendiri ke kantor BPN. Benar. Aku yang pakai uang pribadiku untuk beli rumah ini. 100% keringatku. Tapi apa kalian pikir aku bodoh? Hidup sama pria pengecut yang tiap bulan cari cara mengerat uangku buat ibunya dan adiknya? Tentu saja aku harus menyiapkan jalan keluar. Jauh sebelum tanda tangan akta jual beli, aku sudah menyuruh ibu kandungku untuk menjadi nama pemilik seluruh aset ini. Aku mencondongkan tubuh ke depan, mataku setajam silet menusuk langsung ke sepasang mata Bima yang mulai bergetar. Faktanya adalah, aku istri yang baru saja mau kamu peras pakai surat cerai ini hanyalah perwakilan legal dari perusahaanku. Perusahaan menyewa rumah ini dari ibu kandungku sendiri untuk dijadikan kantor cabang dan tempat tinggal. Semua biaya operasional, listrik, air tiap bulan masuk ke laporan pengeluaran perusahaan. Rumah puluhan miliar ini tidak pernah, dan tidak akan pernah, menjadi harta gono gini dalam pernikahan kita. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan pengap itu. Detak jam dinding kini terdengar bagai penghitung mundur menuju kematian ambisi kotor mereka. Bima ternganga, kedua tangannya lunglai. Surat gugatan cerai yang tadi ia susun dengan susah payah jatuh berhamburan ke lantai, tak ubahnya kertas rongsokan tak bernilai. Ia sadar taktik pemerasannya hancur berantakan, ia tak punya peluang 1% pun untuk merampas walau hanya satu batu bata dari rumah ini. Nggak mungkin. Bima, bilang ke ibu kalau ini bukan sungguhan. Ibu mertuaku mulai panik. Ia mengacak-acak rambutnya, suaranya gemetar parah. Kalau rumah ini bukan milikmu, lalu uang dari mana? Uang dari mana untuk bayar utangku? Akhirnya ekor musangnya terlihat juga. Aku berdiri seketika, berjalan memutari meja marmer, dan berdiri tegak menjulang di hadapan ibu mertuaku. Aku membungkuk ke telinganya, menekan setiap kata dengan baja. Utang, kata ibu. Maksudnya utang 3 miliar rupiah dari bandar judi gelap dan arisan bodong di Sukabumi? Oh, bukan begitu, ibu mertua yang terhormat. Mendengar angka 3 miliar, seluruh tubuh ibu mertuaku mencut. Ia jatuh terduduk di sofa, matanya melotot menatapku seperti melihat hantu. Kak, dari mana kamu tahu? Aku tidak sudi menjawab pertanyaannya. Aku menoleh pada suami boneka yang sedang meringkuk di sudut ruangan. Mas Bima, kamu pikir akal-akalanmu curi uang di belakangku bisa terus membodohiku? Miliaran rupiah dividen perusahaanku sudah kamu serahkan ke ibumu untuk beli ruko maya dan main judi. Kalian pikir aku tidak tahu apa-apa, lalu sengaja mau pakai drama cerai dan gono gini untuk merampas rumahku demi menutupi utang ibumu, kan? Mimpi kalian terlalu indah. Sayang sekali, semua sudah tamat. Maya sedari tadi diam karena syok. Kini nyawanya seolah baru kembali. Ia melompat berdiri, maju menunjuk-nunjukku. Mbak jebak keluarga kami. Mbak ini perempuan licik. Mbak sudah merencanakan semuanya dari awal biar keluarga kami hancur begini. Mbak harus tanggung jawab bayar utang ibu. Kalau enggak, preman-preman itu bakal cincang ibu sampai mati. Aku mengayunkan tanganku menepisnya, lalu memberinya tamparan tak kasat mata melalui tatapan membunuh hingga ia mundur 3 langkah. Tanggung jawab, beraninya kamu bilang kata itu tanpa rasa malu. Kamu sekarang sedang berdiri dan hidup enak di ruko 3 lantai yang dibeli pakai darah dan keringatku. Ingat itu, keluarga kalian yang mencuri, keluarga kalian yang main judi, kalian yang cari gara-gara sendiri, sekarang lunasi saja sendiri. Aku tidak punya kewajiban menukar nyawaku untuk memberi makan parasit. Aku memungut surat gugatan cerai di lantai, mengeluarkan pulpen berbalut emas dari saku, dan dengan tegas menandatangani di pojok kanan bawah kertas itu, aku melemparkan surat cerai itu ke dada Bima. Aku setuju cerai, umumku dengan lantang. Tapi kalian jangan harap bisa keluar dari pernikahan ini dengan tenang. Semua bukti penyelewengan dana, pencurian aset perusahaanku yang kamu kasih ke ibumu buat judi, sudah kuserahkan semua ke pengacara. Laporan polisi atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencurian akan masuk ke Satreskrim Polresta besok pagi. Kalau keluarga kalian tidak memuntahkan kembali uang miliaran yang kalian curi dariku dalam 7 hari, wakil manajer akuntansi yang sok suci ini, bersiap-siaplah beli tiket satu arah ke penjara. Selesai bicara,
Aku tak bertahan walau sedetik pun untuk melihat wajah hancur tiga pengkhianat itu. Aku berbalik, melangkah lebar dengan angkuh keluar dari pintu kayu jati itu, meninggalkan tangisan histeris, jeritan keputusasaan, dan kehancuran total dari keluarga yang busuk itu. Operasi buka topeng sukses besar. Mereka ditelanjangi dari jubah moralitas palsu dan terpojok di jalan buntu. Namun aku tahu, bagi penjudi yang terpojok dan ditagih utang, kehinaan mereka akan bermutasi menjadi perbuatan yang lebih gila lagi. Dan aku sudah siap menunggu mereka. Kegelapan pekat menyelimuti rumah mewah yang dulunya jadi simbol kebanggaan dan kemewahan. Setelah kepergianku, tempat ini resmi berubah menjadi kuburan bagi angan-angan kosong keluarga suamiku. 3 hari tanpa listrik dan air. Bagi mereka mungkin terasa lebih lama dari 1 abad. Namun panasnya cuaca tak ada apa-apanya dibanding api kepanikan yang membakar jiwa mereka. Jaringan judi gelap di kampung sudah hancur, kabarnya menyebar cepat bagai api melahap jerami kering. Para preman dan lintah darat mulai mencium bau keputusasaan ibu mertuaku sejak malam itu. Ponsel jadul milik ibu mertuaku tak henti-hentinya berdering nyaring. Mengerikan seperti panggilan malaikat maut. Di ujung telepon sana bukan lagi rayuan manis arisan, melainkan makian kotor, ancaman penuh darah dan kekerasan. Mereka bersumpah, kalau dalam 3 hari uang pokok dan bunga 3 miliar tidak dibayar, mereka akan datang memotong tangan, menyiram air keras, dan menyebarkan aib keluarga ke seluruh media sosial. Ketakutan memuncak membuat ibu mertuaku, dari sosok yang galak dan sombong, tiba-tiba berubah jadi ayam sakit yang menyedihkan. Ia duduk meringkuk di sudut sofa, memegangi kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar hebat setiap kali ponsel berdering. Ketika jalan buntu terbentang di depan mata, sifat egois dan manipulatifnya justru bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Sadar tak bisa lagi memeras 1 rupiah pun dari rekening yang kubekukan, ibu mertuaku memutuskan untuk melancarkan serangan mental paling kejam pada anak laki-lakinya yang pengecut. Di ruang tamu gelap yang hanya disinari lampu jalan dari celah jendela, ia tiba-tiba menjerit pilu merobek keheningan. Ia bangkit sempoyongan, berlari ke arah tirai jendela, merobek paksa tali pengikat tirai dari sutra asli. Ia melilitkan tali itu ke lampu gantung kristal di tengah ruangan, membuat simpul leher, lalu menangis histeris. Ya Allah, untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Punya anak disekolahkan tinggi-tinggi. Sekarang malah cuma bisa diam lihat ibunya mau dicincang preman. Istrinya tak punya hati, mengurung kita di rumah gelap ini biar aku mati perlahan. Bima, lihat ibumu mati sekarang. Biar ibumu mati saja supaya kamu bebas dari utang, supaya istrimu yang kejam itu puas. Melihat itu Maya panik luar biasa. Ia berlari memeluk kaki ibunya sambil menangis keras. Ibu jangan, Bu, Mas Bima, tolongin ibu, Mas. Kamu mau lihat ibu gantung diri di depan matamu? Kamu kan anak laki-laki, kepala keluarga. Mikir dong Mas, cari jalan keluar. Lalu apa yang dilakukan pria yang disebut tiang keluarga itu? Bima jatuh berlutut di lantai yang dingin, menutupi wajahnya yang berurai air mata. Ia tak punya nyali untuk menghadapi kesalahan ibunya, tak punya kejernihan akal untuk mengeluarkan keluarga ini dari lumpur dengan jalan yang benar. Kebutaan dan kebiasaannya bersembunyi di balik ketiak ibunya telah mendarah daging, membuatnya kehilangan seluruh akal sehat dan karakter manusianya. Ia membenturkan kepalanya ke lantai, berbunyi buk-buk, suaranya terisak menyedihkan. Ibu, turun Bu, jangan siksa Bima lagi. Aku mohon, aku akan cari jalan. Aku pasti dapat uang buat selamatin ibu. Kasih aku waktu malam ini saja, aku janji gak akan biarkan ibu celaka. Janji dari seorang pecundang tak punya uang, rekening diblokir, dan kuasa perusahaan dicabut dari mana dia bisa dapat 3 miliar dalam semalam, di otaknya yang gelap dan pengecut, hanya tersisa 1 jalan. Jalan paling hina, kotor, dan kejam yang bisa dilakukan seorang suami pada istri yang pernah berjuang bersamanya, yaitu mencuri. Ia meyakinkan dirinya sendiri dengan logika bakti yang melenceng, menganggap bahwa mencuri harta istrinya adalah jalan darurat menyelamatkan ibu, sebuah pengorbanan luhur dari anak yang berbakti. Ia menyalahkan diriku yang dinilai terlalu tega, memaksanya masuk ke jalur kriminal. Malam itu, hujan turun sangat deras. Tetesan air yang besar menampar jendela kaca seperti cambuk yang menghajar hati nurani Bima yang sudah membusuk. Menunggu sampai ibu dan adiknya kelelahan dan tertidur di sofa, Bima diam-diam bangkit. Ia mengambil senter kecil, melangkah berjingkat menuju ruang kerja pribadiku di lantai bawah. Ruangan itu adalah tempatku memproses dokumen rahasia perusahaan dan menyimpan barang berharga. Pintu ruang kerja hanya dikunci dengan gembok mekanik besar karena sistem rumah pintar kumatikan total. Bima mengambil palu godam berat dan sebatang linggis dari kotak perkakas. Kedua tangannya gemetar hebat. Keringat mengalir deras bercampur air mata kehinaannya.
Ia menjejalkan linggis ke celah pintu, mencongkel sekuat tenaga. Bunyi decitan besi bergesekan membuat merinding di tengah kegelapan. Setelah 15 menit menggeram dan berkeringat, gembok itu pun patah. Ia menyelinap masuk, napasnya memburu layaknya pencuri profesional yang kelaparan. Cahaya senter menyorot ke sudut ruangan di balik panel kayu ek. Di sana ada brankas elektronik besar. Karena tak ada listrik, brankas itu terkunci mati layaknya balok baja. Tak bisa dibuka dengan pin atau sidik jari. Namun keputusasaan telah mengubah intelektual palsu itu jadi maling kampung. Bima mendekati brankas, mengangkat tinggi palu godam di tangannya. Ia menggigit gigi, air mata masih mengalir di wajah hinanya. Mulutnya tak henti berkomat-kamit membenarkan perbuatan kotornya. Tari, maafkan aku. Aku cuma pinjam sebentar. Ibuku mau mati, aku nggak bisa diam saja. Barang semahal apapun nggak sebanding sama nyawa manusia. Kalau aku sudah punya uang, aku ganti. Kamu kan kaya. Hilang barang sedikit nggak ngaruh buatmu. Maafkan anak durhaka ini. Sambil berkomat-kamit, ia mengayunkan palu godam menghantam panel digital brankas. Bunyi hantaman keras bergema berkali-kali, bersahutan dengan suara guntur di luar. Setiap kali palu menghantam, topeng wibawa wakil manajer akuntansi itu hancur berkeping-keping. Ia memukul membabi buta, memukul dengan seluruh keputusasaan, dan keserakahan benalu yang mencoba bertahan hidup dengan mengisap darah orang lain. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam berjuang, lapisan kunci brankas itu jebol. Bima terengah-engah, membuang palu godam yang kotor ke atas karpet bulu domba putih. Dengan tangan gemetar dan kotor, ia merogoh ke dalam brankas. Matanya berbinar serakah saat menyentuh tumpukan dokumen tebal. Ia meraup semua stempel resmi perusahaan, juga dokumen kontrak mitra strategis senilai puluhan miliar rupiah. Ia tahu betul betapa pentingnya barang-barang ini bagiku. Ia berencana memakainya untuk memeras, memaksaku mundur dan mengucurkan dana padanya. Tapi yang paling membuat matanya silau ada di laci terbawah. Sebuah kotak beludru merah tua yang disimpan hati-hati. Ia dengan gemetar membuka kotak itu di bawah cahaya senter yang temaram. Satu set perhiasan berlian bersinar memancarkan cahaya memikat. Itu adalah kalung dan cincin berlian dengan zamrud asli berukuran besar. Hadiah ulang tahun pernikahan ketiga yang kubeli sendiri pakai uang pribadiku untuk mengapresiasi diriku. Nilainya mencapai 4 miliar rupiah. Tangannya yang kapalan dan kotor mengelus berlian murni itu. Ia menangis terseduh, senyum miring yang sakit jiwa terlukis di bibirnya. "Selamat Bu, Ibu selamat," bisiknya. Ia buru-buru memasukkan kotak beludru dan tumpukan dokumen ke balik kemejanya, menekannya erat di dada yang berdebar kencang karena takut dan girang. Ia menatap gelisah ke sekeliling ruangan sekali lagi, lalu buru-buru mundur, menyelinap ke dalam kegelapan bak tikus got menjijikkan yang baru saja berhasil mencuri keju. Ia pikir dalam rumah tanpa listrik, di malam hujan badai ini, semua perbuatan kotornya terlindungi sempurna oleh kegelapan. Ia pikir ia baru saja sukses melakukan perampokan abad ini dan menjadi pahlawan penyelamat keluarganya. Tapi ia, pria yang selalu merasa pintar, melupakan satu hal penting. Seorang wanita yang sendirian membangun kekayaan puluhan miliar tak akan pernah membiarkan hartanya tergeletak tanpa proteksi apapun. Keesokan paginya, di kamar presidensial Hotel Bintang 5 yang berjarak puluhan kilometer dari sana, aku sedang duduk santai menikmati kopi hitam tanpa gula, memandang arus kendaraan ibu kota dari balik dinding kaca. iPad Pro di atas mejaku bergetar pelan, menandakan ada data baru yang tersinkronisasi dari cloud. Aku meletakkan cangkir, mengusap layar. Ada peringatan darurat dari sistem keamanan khusus yang diam-diam kupasang sebelum meninggalkan rumah mewah itu. Meski aliran listrik dan wifi di rumah sudah diputus, ada sebuah kamera infrared resolusi tinggi berukuran super kecil yang disembunyikan dengan sangat rapi di dalam lekukan mata sebuah lukisan cat minyak yang tergantung tepat di depan brankas. Kamera itu beroperasi menggunakan baterai cadangan independen dan mengirim data lewat sinyal seluler. Kamera itu diciptakan persis untuk merekam momen-momen paling jujur dari para pelanggar hukum dan moral. Aku mengklik video yang terekam pada pukul 2 dini hari. Layar iPad menampilkan gambar hitam putih dari mode infrared, tapi ketajamannya luar biasa. Tiap tetes keringat, tetes air mata buaya, setiap ayunan palu gila, hingga ekspresi rakus dan hina dari suamiku saat menggasak berlian dan stempel perusahaan, terekam jelas hingga milimeter terakhir. Aku duduk diam menonton video berdurasi hampir 1 jam itu. Tidak ada amarah, tidak ada jerit kesedihan, tidak pula setetes air mata. Emosi satu-satunya yang tersisa adalah rasa jijik, mual hingga membuat bulu kuduku berdiri. Pria yang tidur satu ranjang, yang pernah berucap kata-kata cintanan suci,
kini menggunakan palu godam menghancurkan kepercayaan dan harta istrinya demi menyelamatkan ibunya yang gila judi. Ia memakai jubah bakti, padahal aslinya tak lebih dari pengecut tanpa rasa malu. Suara hantaman palu di video menggema di kamar hotel yang sunyi. Terdengar bak lonceng kematian bagi hidup si pria pengkhianat. Aku mengusap layar dengan ibu jari, menyimpan dan menggandakan video itu ke 5 tempat berbeda. Mengirimnya langsung ke sistem keamanan tim pengacara dan penyimpanan awan rahasia. Permainan kucing-kucingan ini resmi memasuki babak eksekusi. Dia pikir setelah pegang berlian dan stempel dia bisa membalik keadaan? Apa dia tidak tahu bahwa berlian itu memiliki kode identifikasi sertifikat internasional? Asal dia bawa ke toko emas manapun atau pegadaian, sistem keamanan mereka akan langsung melacaknya sebagai barang curian. Apa dia tidak tahu stempel perusahaan di dalam brankas itu adalah stempel lama yang sudah kuurus pencabutannya dan kuganti dengan yang baru 2 hari lalu? Dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Aku langsung menelepon ketua tim pengacara perusahaanku. Suaraku datar namun baja, sedingin embun malam. Halo Pak Pengacara, saya baru saja kirim hadiah spesial, video kualitas Full HD tentang perusakan properti, pencurian cap stempel perusahaan, dan set perhiasan berlian senilai 4 miliar rupiah. Otak dan pelakunya tak lain adalah Bima, wakil manajer akuntansi kita. Tolong segera siapkan berkas laporan pidananya. Jerat dia dengan pasal pencurian dengan pemberatan untuk barang bernilai fantastis. Tidak ada keringanan. Tidak ada negosiasi. Kali ini saya mau pria hina itu dapat tiket VVIP ke dalam penjara agar dia punya waktu 15 tahun merenungkan bakti kotornya dan ibunya di balik jeruji besi. Di seberang telepon, suara sang pengacara terdengar sangat profesional dan yakin. Baik, Bu Direktur. Dengan bukti kuat tak terbantahkan ini, dia tidak punya per1000 peluang untuk membalik keadaan. Pengadilan akan mengajarinya apa itu harga dari sebuah keserakahan. Aku menutup telepon, meletakkan ponsel. Langit di luar sudah cerah setelah badai semalam. Sinar matahari keemasan menembus awan abu-abu. Aku berdiri, merapikan kerah bajuku, tersenyum tajam dan sempurna. Air mata buaya tak akan pernah bisa mencuci dosa kejahatan. Saat wanita sudah dipojokkan dan memutuskan menghunus pedangnya, semua penyesalan dan permohonan musuh jadi tak ada artinya. Perang hukum telah aktif. Tali jerat hukum sudah mengencang, hanya menunggu detik-detik mencekik napas terakhir keluarga busuk itu. Tepat saat aku hendak menekan tombol send email perintah eksekusi ke pengacara, layar tablet di meja kembali berkedip merah. Peringatan darurat siaran langsung dari kamera tersembunyi. Firasat buruk, hawa dingin yang menusuk tulang mendadak menjalar di punggungku, membuat tanganku berhenti di udara. Aku mengernyit, menggeser layar untuk membuka live streaming. Pemandangan di ruang tamu rumah mewahku saat ini bukan lagi kepanikan biasa, melainkan berubah jadi teater iblis berwujud manusia. Bima baru saja menerobos masuk. Pintu kayu jati terbanting menutup di punggungnya. Pakaiannya berantakan, basah kuyup oleh keringat dan gerimis pagi. Wajahnya sepucat mayat, matanya melotot ketakutan, napasnya memburu bak buronan yang baru lolos dari sabetan sabit malaikat maut. Ia membanting tas hitamnya ke atas sofa, memegang kepalanya, berlutut di lantai. Ibu mertua dan Maya melihat itu langsung berlari mendekat. Ibu mertuaku mencengkeram bahu Bima, mengguncangnya keras, suaranya serak putus asa. Gimana? Udah laku berliannya? Mana uangnya? Sini kasih ibu mau telepon bandar buat minta kelonggaran. Mereka udah mau bawa golok ke sini. Sini uangnya cepet. Bima mendongak, wajahnya berantakan oleh air mata. Suaranya pecah, terbata-bata. Mati kita, Bu. Mati beneran kita. Berlian itu, ada kode seri internasionalnya. Pas aku masuk ke toko emas paling gede di Cikini, si bos toko ngecek pakai alat, alarm keamanannya langsung bunyi keras. Itu dilaporin barang curian. Bosnya langsung ngunci pintu VIP, nekan tombol panggil polisi. Aku sampai sujud-sujud, ninggalin berliannya di meja, terus nekat nabrak pintu kaca buat kabur. Kalau enggak, aku udah ditangkap. Ya Allah. Ibu mertuaku menjerit pilu, memegang dada kirinya seakan jantungnya baru saja diremas. Terus dokumen perusahaan, cap itu? Kamu nggak bisa gadaikan buat pinjam uang panas? Bima dengan putus asa memukul lantai, menjerit tak berdaya. Palsu. Semua cuma sampah. Stempel itu udah dibikin gak berlaku sama, Tari beberapa hari lalu. Kontrak itu cuma kertas coretan kalau nggak ada tanda tangan aslinya. Tari udah hitung semuanya. Dia tahu aku bakal bobol brankas. Dia pasang jebakan buat bunuh keluarga kita, Bu. Ibu ngerti nggak? Kita udah nggak punya harapan. Besok batas waktu preman itu nagih 3 miliar. Kita bayar pakai nyawa aja lah. Mendengar kata mati,
Maya ketakutan dan menangis keras. Aku nggak mau mati. Aku masih muda. Aku mau nikah. Ibu, kalau ibu yang bikin masalah, ibu tanggung sendiri. Kenapa bawa-bawa kita berdua nanggung utang ini? Keputusasaan menyelimuti 3 manusia kotor itu. Tapi di titik terendah jalan buntu itu, insting bertahan hidup iblis tiba-tiba bangkit. Ibu mertuaku mendadak berhenti menangis. Ia berdiri, matanya dipenuhi urat merah kegilaan. Ia mengusap air matanya, wajahnya menegang, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ia berjalan perlahan ke arah tas kain bututnya, mengobrak-abrik isinya lalu mengeluarkan 2 benda. 1 map dokumen dalam plastik bening, dan 1 botol kaca kecil seukuran ibu jari berisi cairan bening tak berwarna. Ia kembali ke depan anak lelakinya yang bersujud. Suaranya tak lagi meratap pilu, tapi rendah, mendesis dari selagi gibak panggilan dari neraka. Belum tamat. Masih ada 1 jalan untuk selamatkan rumah ini. Selamatkan nyawaku dan masa depan kalian berdua. Bima, buka matamu. Lihat apa ini? Bima mendongak bingung, matanya tertuju pada tulisan tebal di dokumen itu, polis asuransi jiwa seumur hidup. Mata Bima membesar, ingatannya kembali. Setengah tahun lalu, ibunya yang membujuknya agar menyuruhku membeli asuransi itu. Waktu itu dia pakai kata-kata manis. Katanya karena kerjaku sering dinas luar kota, asuransi ini wujud kepeduliannya pada nyawaku. Aku dulu percaya pada cinta palsu itu, dan dengan senang hati tanda tangan, menaruh nama Bima sebagai ahli waris tunggal. Nilai pertanggungan kematian asuransi itu mencapai 30 miliar rupiah. Bu, buat apa ibu keluarin ini? Tari masih hidup sehat walafiat di luar sana. Asuransi nggak bakal cair. Bima tergagap. Jauh di lubuk hatinya, dia sepertinya sudah menebak niat kejam ibunya, tapi dia mencoba lari dari kenyataan. Ibu mertuaku menyeringai, senyum sakit jiwa terukir di wajah keriputnya. Ia mengangkat botol kecil itu ke depan Bima. Matanya berkilat sangat sadis. Kalau begitu, bikin dia nggak hidup sehat walafiat lagi. Selesaikan. Racun ini ibu susah payah cari dari dukun pedalaman. Ini racun jenis pelan. Nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa. Cukup teteskan 3 tetes ke makanan atau minumannya tiap hari. Dalam 5 hari orangnya bakal lemas, dan hari ke-6 bakal serangan jantung mendadak lalu mati. Autopsi polisi cuma bakal nyimpulin mati mendadak karena kelelahan kerja. Sama sekali nggak ninggalin jejak keracunan. Brak, iPad di tanganku nyaris jatuh ke lantai. Seluruh tubuhku kaku, darah di pembuluhku seketika membeku. Tenggorokanku tercekat tak bisa bernapas. Aku membelalak tak percaya menatap layar. Mencuri, selingkuh, atau menguras uang. Semua itu bisa kutahan dan kuhukum pakai undang-undang. Tapi ini pembunuhan berencana. Merencanakan merampas nyawa seseorang, dan target mereka adalah aku. Mereka berdiskusi untuk meracuniku, merampas 30 miliar uang asuransi jiwaku, memakai nyawaku untuk bayar utang judi 3 miliar dan hidup foya-foya. Kekejaman ini di luar nalar manusia. Mereka murni iblis berwujud manusia. Di layar, Bima mundur ke belakang, melambaikan kedua tangannya dengan wajah sangat panik. Nggak bisa, Bu. Bunuh orang nyawa taruhannya. Ini pasal pembunuhan berencana. Hukumannya hukuman mati. Bu, ditembak mati. Aku nggak bisa. Biar gimana pun dia itu istriku. 3 tahun kita seranjang. Curi barang dia aja aku udah merasa sehina ini. Kalau disuruh racuni langsung, aku nggak bisa. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Bima. Ibu mertuaku menggertakkan gigi, menarik kerah baju anaknya. Kamu buka matamu. Besok preman bawa parang ke sini, mau cincang ibumu jadi 100 potong. Kamu mau lihat ibumu dipotong urat nadinya, disiram air keras sampai buta, anak durhaka. Aku lahirin kamu, aku besarin kamu pakai darahku. Sekarang kamu sayang sama nyawa istrimu yang jahat itu, lalu biarkan ibumu mati, pilih. Pilih istrimu atau ibumu yang sudah melahirkanmu. Hari ini kamu cuma boleh pilih satu. Ibu mertuaku melepaskan Bima, mundur beberapa langkah lalu bersiap menabrakkan kepalanya ke dinding marmer. Kalau kamu nggak mau bunuh dia, biar aku pecahkan kepalaku di sini biar kamu puas. Bima panik luar biasa. Ia berlari memeluk pinggang ibunya erat-erat. Ibu jangan. Ampun Bu, tenang dulu. Ibu mertuaku meronta-ronta, menangis pilu memanipulasi mental anak lelakinya yang lemah itu. Dia duluan yang mutus hubungan. Dia ngurung kita di rumah tanpa listrik ini. Dia maksa ibumu mati. Dia itu ular berbisa. Kalau dia nggak mati, ibu yang mati. Pilih. Bima membenamkan kepalanya di bahu ibunya, melolong tangis seperti binatang terluka. Ia berontak dalam hati, tapi pemberontakan itu terlalu lemah melawan doktrin bakti buta dan kepengecutan yang sudah mencuci otaknya.
Terbiasa berlindung di balik ibunya, dihadapkan pada pilihan nyawa ibu atau istrinya, sifat hinanya kembali menang. Ia pelan-pelan melepaskan ibunya. Menengadahkan tangannya yang gemetar parah, menerima botol racun mematikan itu dari tangan sang ibu. Aku akan lakuin, isaknya, air mata buaya menetes. Maafin aku, Tari. Di kehidupan ini aku berutang padanya. Dia udah hidup enak seumur hidup. Sekarang dia harus berkorban demi selamatkan keluarga kita. Nanti aku bakal masakin sup sarang burung walet. Aku telepon dia, bilang aku menyesal, minta izin jenguk buat ngerawat dia. Dia suka banget sup walet bikinanku. Dia nggak bakal curiga. Ibu tenang aja, aku bakal nyelamatin ibu. Mereka berpelukan sambil menangis. Pemandangan reuni keluarga yang suci namun dibangun di atas rencana pembunuhan berdarah. Ibu mertuaku mengelus rambut Bima, tersenyum sadis penuh kemenangan. Anak pintar, lakukan dengan bersih. Kalau dia mati, rumah ini milikmu, 30 miliar juga milikmu, kita bakal hidup enak selamanya. Layar tablet gelap saat siaran usai. Aku duduk diam bak patung batu di kursi beludu hotel. Keheningan mencekik menyelimuti ruangan, sangat menakutkan hingga aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Rasa sesak karena dikhianati kini berganti menjadi rasa dingin yang absolut. Pria yang kusebut suami, yang kupercaya, yang kuhidupi dan kubiayai, baru saja sepakat mencampurkan racun mematikan ke makananku. Ia menggunakan sup walet yang selama ini kuanggap bentuk kasih sayangnya sebagai alat pencabut nyawaku. Kekejaman ini, penjara 15 atau 20 tahun pun tak akan bisa mencuci bersih dosa mereka. Aku berdiri seketika. Kakiku masih sedikit gemetar, tapi mataku sudah menyalakan api pembantaian mutlak. Mereka mau main hidup dan mati denganku? Mereka pikir aku domba tolol yang mangap menunggu racun mereka? Mereka salah. Salah besar. Aku langsung mengangkat telepon, menghubungi pengacaraku lagi. Pak pengacara, batalkan dulu laporan polisi pencuriannya. Suaraku sedingin es, setajam pedang terhunus, saya punya tangkapan ikan yang lebih besar, dan ribuan kali lebih kejam. Pasal merusak brankas dan mencuri tidak cukup untuk buat mereka menebus dosa. Mereka sedang bersiap meracuni saya untuk klaim asuransi jiwa 30 miliar. Saya sudah punya rekaman video dan audio jelas soal rencana pembunuhan mereka. Pengacara di ujung sana terdiam syok, suaranya terdengar sangat ngeri. Bu Direktur, Ibu serius. Pembunuhan berencana ini sangat serius. Kita harus lapor Satreskrim Polresta sekarang untuk melindungi nyawa Ibu. Ibu jangan kontak sama mereka lagi. Aku tersenyum miring, senyum seorang ratu yang memegang tombol pencabut nyawa. Kalau lapor polisi sekarang hanya bermodal video rekaman obrolan, mereka bisa sewa pengacara mahal dan berkelit kalau itu cuma obrolan stres, atau botol itu isinya cuma jamu air daun. Saya mau mereka kena pasal paling berat tanpa bisa mengelak. Saya mau polisi menangkap basah, tepat saat dia menyodorkan mangkuk racun itu sendiri kepadaku. Lalu apa rencana Ibu? Tanya pengacara cemas. Saya akan ikuti permainan mereka. Aku menyatakan dengan tegas. Bapak segera hubungi Komandan Satreskrim Polresta, Komandan Surya. Pihak yang sering kita bantu program CSR-nya itu, berikan video ini padanya, minta dia buat operasi tangkap tangan. Bilang pada beliau, korbannya sudah siap jadi umpan. Kita akan tebar jaring tanpa jalan keluar di rumah mewah itu malam ini. Aku mematikan telepon. Masuk ke kamar mandi, mengguyur wajahku dengan air dingin berkali-kali untuk membilas sisa kelemahan terakhir. Menatap diriku di cermin besar, aku melihat seorang wanita yang berbeda. Bukan lagi istri naif yang pasrah, bukan lagi perempuan yang menahan diri demi kata keluarga. Mulai sekarang, aku adalah ratu bagi nasibku sendiri, yang akan mengantarkan iblis-iblis ini ke dasar neraka dengan tanganku sendiri. 15 menit kemudian, layar ponselku menyala. Pesan dari Bima masuk. Isinya persis seperti naskah yang dia buat bersama ibu iblisnya. Tari, Mas tahu Mas salah. Mas nggak mau bela kelakuan ibu. Beberapa hari ini kamu sendirian di hotel pasti capek banget. Mas baru aja bikin sup sarang walet, pakai resep kesukaanmu. Izinkan Mas datang jenguk, ngerawat kamu buat menebus kesalahan. Ya. Suami istri walau ribut tetap punya ikatan, mohon jangan putus silaturahmi kita. Membaca teks munafik itu, ujung bibirku membentuk senyum paling merendahkan. Aku mengetik balasan, setiap ketikan bagai palu memaku peti matinya. Badanku lagi drop banget, Mas. Dadaku sesak, napasku susah. Aku baru aja nyetir pulang dari hotel ke rumah kita. Mas bawa aja sup waletnya ke kamar utama ya, aku tunggu. Tombol kirim ditekan. Pesan melayang. Rencana sadis gerombolan iblis resmi dibalikkan. Perburuan oleh sang ratu. Operasi burung Phoenix api untuk menghanguskan kehinaan keluarga suami resmi dimulai.
Malam ini di rumah mewahku, akan ada yang harus menunduk mengakui dosa di hadapan hukum, dan akan ada yang harus membayar sisa hidupnya di penjara paling gelap. Mobil mewahku berbelok masuk ke kompleks Bukit Golf saat hari mulai gelap. Suasana sepi, hanya ada suara angin menyapu daun mahoni di pinggir jalan. Rumah mewahku masih tenggelam dalam kegelapan, mati listrik total. Persis seperti kuburan dingin yang menunggu untuk mengubur para penjahat. Tapi di dalam kegelapan itu, jaring hukum yang rapat telah disiapkan. Komandan Satreskrim beserta 4 petugas berpakaian preman telah menyusup masuk lewat pintu belakang sesuai arahan pengacaraku. Mereka dibekali kamera infrared resolusi tinggi dan perekam suara mikro, bersembunyi dengan sangat rapi di balik tirai beludru tebal dan di dalam walk-in closet yang terhubung dengan kamar tidur utama. Setiap sudut kamar berada di bawah kendali mutlak hukum. Aku masuk ke kamar mandi, menggunakan sedikit foundation warna pucat di wajah, menambahkan perona abu-abu di kantung mata dan sudut bibir untuk membuat tampilan layaknya orang sakit parah. Aku berganti piyama sutra putih bersih, mengacak-acak rambutku, lalu pelan-pelan naik ke atas kasur empuk, menarik selimut sebatas dada. Aku berbaring, setengah memejamkan mata, menjaga ritme napas tersengal-sengal, dan diam menunggu iblis berwajah suami baik hati mengetuk pintu. Tepat jam 1 malam, suara langkah kaki berjinjit terdengar di koridor luar. 3 ketukan ragu-ragu. Tari. Mas masuk ya. Pintunya nggak dikuncikan? Suara Bima terdengar, berusaha manis dan penuh iba. Tapi aku masih bisa menangkap nada getar dan napas buru-buru seorang calon pembunuh. Aku mengerang lemah sebagai jawaban. Pintu kayu terbuka perlahan. Bima masuk. Di tangannya membawa nampan kayu berukir. Di atasnya ada semangkuk sup sarang burung walet dengan gula batu yang uapnya mengepul. Di bawah cahaya redup lampu emergensi yang sengaja kutaruh di meja nakas, wajah Bima tampak tirus, matanya berkantung, lirikannya gelisah memutari ruangan bak maling mensurvei tempat. Melihatku terbaring pucat seperti mayat, ia menelan ludah. Ia berjalan mendekat, meletakkan nampan ke meja kecil, lalu duduk di kursi sebelahku. Ia mengulurkan tangannya yang dingin dan berkeringat untuk menggenggam tanganku. Tapi aku dengan lihai menarik tanganku, menyembunyikannya di balik selimut, pura-pura menggigil kedinginan. Kamu kenapa, Dek? Wajahmu pucat banget, badanmu dingin begini. Kamu sakit sejak kapan kok nggak bilang Mas? Bima berkata lembut, air mata buayanya mulai menggenang. Mas sedih banget, Tari. Biarpun kita lagi berantem, walau Mas banyak salah, kamu tetap istri yang paling Mas sayang. Beberapa hari ini tanpa kamu, Mas rasanya kayak mati segan hidup tak mau. Aku diam tak bergerak, merasa perutku mual ingin muntah mendengar drama menjijikkan ini. Sayang katanya. Kasih sayang yang dia bicarakan ini adalah tangannya yang baru saja meneteskan racun perlahan ke dalam sup walet yang dia bawa sampai ke ranjangku, demi menukarnya dengan 30 miliar asuransi. Kemunafikannya sudah setingkat di mana setan pun pasti angkat tangan. Aku capek banget, Mas. Dadaku sesak banget, susah napas, bisikku putus-putus, memainkan peran wanita sekarat dengan sempurna. Mendengar keluhan sesak napas, sekelebat kepuasan terpancar di mata Bima. Ia buru-buru mengambil mangkuk sup, mengaduknya pelan dengan sendok porselen, meniup-niupnya. Kata-kata ibunya terngiang di kepalanya, racun ini bikin gejala gagal jantung, sesak napas. Persis seperti yang aku alami sekarang, dia pikir waktunya sudah matang. Bangun sebentar, Dek. Makan beberapa sendok sup ini biar ada tenaga. Mas masak sendiri dari sore, milih sarang walet yang paling bagus. Habis makan ini, Mas antar ke rumah sakit ya. Ayo, buka mulutnya. Mas suapin. Dia mendekatkan sendok berisi sup ke bibirku. Aroma manis gula batu menguar, tapi di dalamnya tersembunyi sabit malaikat maut. Aku membuka mata menatap mangkuk itu, lalu menatap langsung ke matanya. Dalam hitungan detik, aku ingin melihat apakah di bagian terdalam matanya masih tersisa sedikit saja nurani kemanusiaan. Tapi tidak, mata itu hanya dipenuhi keserakahan dan ketidaksabaran ingin segera merampas nyawaku. Mas, aku haus banget. Tenggorokanku pahit, nggak bisa nelan yang manis-manis. Mas bisa turun ke bawah, ambilin aku segelas air putih hangat. Habis minum, nanti aku makan sendiri supnya, bisikku lemah, pura-pura manja. Bima ragu sejenak. Menatap sup di tangannya, lalu menatap kondisiku yang megap-megap. Ia mengangguk dan meletakkan mangkuk itu. Ya udah, kamu tunggu bentar ya. Mas lari ke bawah ambil air hangat. Tapi janji harus dihabiskan ya supnya, biar cepat sembuh. Bima berbalik dan buru-buru keluar. Begitu bayangannya hilang di balik pintu, aku melompat dengan kecepatan kilat. Tanpa ragu sedetik pun, aku mengambil mangkuk sup beracun itu, menuangkan seluruh isinya ke dalam kantong plastik ziplock tebal yang sudah kusembunyikan di kolong kasur.
Aku menekan plastiknya untuk mengeluarkan udara, menguncinya rapat, lalu menyembunyikannya di sudut ranjang. Air sup walet ini adalah barang bukti material paling penting. Ia mengandung racun tanpa warna dan bau yang akan diperiksa oleh tim forensik kepolisian nanti. Aku dengan cepat memakai tisu basah membersihkan sisa cairan di pinggir mangkuk, lalu membuangnya ke tempat sampah. Aku kembali merebahkan diri, memejamkan mata dan mempertahankan napas berat seperti tadi. Belum sampai 2 menit, Bima masuk membawa segelas air hangat. Melihat mangkuk porselen di meja sudah kosong bersih, ia menghembuskan napas lega yang kentara. Senyum miring yang sangat puas sekilas terlukis di wajahnya. Pintar istriku, udah dihabisin ya? Minum air dulu, Dek. Ia menahan punggungku, menempelkan gelas ke bibirku. Aku menyesap sedikit, lalu tiba-tiba mencengkeram dada kiriku erat-erat. Aku pura-pura kejang kecil. Wajahku meringis menahan sakit yang luar biasa. Aarg, sakit. Jantungku sakit. Mas, tolong, aku nggak bisa napas. Bima panik melepaskan gelas. Airnya tumpah membasahi spray. Ia mundur 2 langkah, menatapku yang sedang menggelepar. Insting manusia normal melihat istrinya kena serangan jantung pasti langsung teriak panggil ambulans atau cari bantuan. Tapi suami sampah ini malah berdiri mematung, tangannya terkulai. Ia tak maju membantuku, tak mencari HP untuk panggil IGD. Ia hanya berdiri menontonku meronta-ronta dengan darah dingin yang ekstrem. Menunggu detik di mana aku menghembuskan napas terakhir, agar proyek 30 miliarnya tuntas. Mas, tolong panggil ambulans. Aku mengulurkan satu tangan meraba udara ke arahnya, totalitas memainkan peran orang di ambang kematian. Tari, tahan ya. Semuanya bakal cepat selesai. Di kehidupan selanjutnya, Mas rela jadi sapi atau kuda buat bayar nyawamu. Pergilah dengan tenang. Dia meneteskan air mata buaya, suaranya serak namun tindakannya sangat biadab. Ia mundur perlahan ke arah pintu, merogoh ponsel dari sakunya. Ibu, beres, Bu, dia udah habisin semua, sekarang lagi serangan jantung parah, kayaknya nggak bakal lama lagi. Ibu sama Maya bawa dokumennya ke sini cepat. Mumpung dia masih sadar dikit, paksa dia cap jempol, bisiknya ke telepon dengan nada buru-buru, kejam, tanpa sisa kemanusiaan. Kurang dari 30 detik, suara derap langkah kaki berdebum naik dari lantai bawah. Pintu kamar didorong keras. Ibu mertuaku dan Maya menerobos masuk seperti 2 burung bangkai yang mencium bau mayat. Tak ada lagi ketakutan dan sikap tunduk. Di wajah ibu mertuaku, kini hanya terlihat kemenangan, keangkuhan, dan keserakahan luar biasa. Ia masih pakai daster kusut dan rambut berantakan, tapi matanya menyala seperti obor. Ia menerjang keranjang, melihatku tergeletak meringkuk, napas megap-megap dengan wajah putih pucat. Ia tertawa terbahak-bahak, suara tawanya yang cempreng memekakkan telinga memenuhi ruangan. Tuhan memang maha adil. Akhirnya hari ini tiba juga. Kamu hebat, kamu pintar, kamu sombong. Kamu matikan listrik air mau bikin ibu mertuamu menderita kan? Sekarang apa? Bu direktur yang sombong sekarang tergeletak megap-megap, kayak anjing mau mati. Kamu pikir bisa rebut anakku, usir aku ke jalanan? Kamu salah. Pemenang akhirnya adalah aku. Dia menunjuk hidungku, melontarkan hinaan-hinaan paling kotor. Maya juga tak mau kalah. Dia membuka pintu lemari pakaian, menatap gaun-gaun branded dan tas mahal di dalamnya. Mbak Tari, Mbak hidup pelit amat sama keluarga mertua. Beliin ibu baju cuma ratusan ribu aja sayang. Padahal badan sendiri ditempel barang miliaran. Sekarang Mbak mati. Apa bisa barang ini dibawa ke kubur? Tenang aja, besok aku pindahin semua barang ini ke rumah baruku. Aku yang bakal gantiin Mbak pakai barang-barang mewah ini. Mbak merem aja yang tenang sana. Aku terbaring diam, dadaku masih naik turun tapi pikiranku sedingin balok es abadi. Semua makian, semua perampasan kotor mereka ini. Semuanya sedang direkam jelas oleh kamera dan mikrofon penyidik kepolisian. Dosa mereka terpampang telanjang di bawah cahaya hukum. Ibu mertuaku menoleh pada Bima dan mendesaknya. Sini surat kuasa sama bak tinta merahnya cepat. Tunggu dia mati nanti nggak sah cap jempolnya. Cepetan tanganmu yang gerak, dasar tak berguna. Bima dengan panik merogoh tasnya. Mengeluarkan kertas HVS yang sudah diketik dan sebuah bak tinta fingerprint merah. Ia memberikannya pada ibunya. Ibu mertuaku merampasnya. Isi dokumen itu adalah wasiat dan kuasa penuh atas seluruh harta, perusahaan, uang tunai di bank, dan khususnya, asuransi jiwa 30 miliar. Semua akan diserahkan pada satu-satunya ahli waris, Bima. Wanita tua itu meraih pergelangan tanganku. Tangan tua namun bertenaga kuat dan kasar. Ia memaksa menarik lenganku keluar dari selimut. Bangun, buka matamu. Cap jempolmu di sini, kamu hidup kurang ajar.
Matimu harus ninggalin harta buat keluarga kami. Tarik jempolnya ke tinta, Bima. Bima dengan tangan gemetar mendekat, satu tangannya memegang bahuku, tangan satunya memaksa jempolku menuju bak tinta merah. Pemandangan 3 orang mengerumuni dan memaksa seorang wanita sekarat untuk cap jempol surat wasiat. Ini jauh lebih kejam dari film horor manapun. Tepat saat jari Bima menyentuh tanganku, aku mendadak menahan napas. Aku membuka mataku lebar-lebar. Bukan lagi mata sayu yang sekarat, melainkan sepasang mata tajam yang terang benderang, menembakkan tatapan mematikan menembus topeng busuk 3 manusia di sekelilingku. Aku menggunakan tenaga yang di luar dugaan. Plak! Aku menghempaskan tangan Bima dan ibu mertua sampai mereka terhuyung. Aku duduk tegak di atas kasur. Tanganku merapikan rambut yang berantakan, mengambil tisu untuk mengusap sisa air mata buatan di wajahku, lalu menyeka bedak pucat di bibirku. Aku menatap lurus ketiga wajah yang membeku, terkejut hingga separuh nyawa mereka terbang. Kalian terlalu buru-buru mau menguburku rupanya, aku bersuara. Nada bicaraku sama sekali tidak lemah, melainkan berat, tegas, dan menggema seperti ketukan palu hakim dari langit. Surat wasiat ini banyak salah ejaannya. Bapak wakil manajer akuntansi kerjanya ceroboh sekali. 30 miliar uang asuransi dan nyawaku. Kalian pikir bisa ditukar dengan semangkuk sup sarang walet beracun? Mimpi kalian terlalu jauh. Apa? Kamu nggak minum racunnya? Kamu nggak serangan jantung? Ibu mertuaku terbata-bata, mundur sampai menabrak meja, menjatuhkan gelas kaca pecah berserakan di lantai. Wajahnya dari merah padam seketika seputih kertas, matanya melotot mau keluar. Kamu pura-pura sakit buat nipu kita. Maya menjerit, suaranya hilang ditelan ketakutan. Apalagi si Bima. Dia terpaku mati di tempat, kedua kakinya gemetar sangat parah hingga tak bisa berdiri, dia harus berpegangan erat pada pinggiran ranjang. Dia menatapku seperti melihat iblis yang bangkit dari kematian untuk menuntut balas. Aku tertawa sinis, menyingkap selimut dan turun dari kasur. Bertelanjang kaki menginjak lantai kayu yang dingin, namun posturku tetap tegak seperti seorang ratu. Menipu kalian? Tidak. Kalian sendiri yang masuk ke kandang yang kalian anyam. Kalian pikir beli racun mematikan di pasar gelap, masukin diam-diam ke makanan, maksa orang sekarat tanda tangan wasiat, itu semua bisa ngibulin hukum negara? Apa kalian tahu? Sejak kalian menginjakan kaki di ruangan ini, semua ocehan kalian soal membunuhku dan merebut harta sudah live streaming langsung ke layar penyidik Satreskrim Polresta. Belum selesai kata-kataku, aku menepuk tanganku 2 kali. Prok, prok, brak. Pintu walk-in closet dan tirai beludru tebal serentak disingkap paksa. Polisi, jangan bergerak. Angkat tangan ke atas. Komandan Surya beserta 4 anggota polisi berpakaian preman, memegang senjata dan borgol, melesat maju bagaikan anak panah. Mengepung rapat 3 calon pembunuh itu, senter polisi yang menyilaukan menyorot satu persatu wajah pucat, keriput, dan hancur dari ibu mertua, adik ipar, dan suami pengkhianatku. Semua terdiam kaku. Tersangka Bima, Ibu Ningsih, dan Maya. Kalian ditangkap tertangkap tangan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dengan tujuan merampas harta benda. Kami telah mengamankan barang bukti berupa sisa racun, dokumen paksaan wasiat, dan seluruh rekaman penyadapan audiovisual. Angkat tangan kalian. Komandan Surya membacakan surat perintah penangkapan dengan lantang. Suaranya yang tegas bagai palu raksasa yang membanting paksa pintu kebebasan para penjahat. Krek, krek, krek. 3 buah borgol baja dingin tanpa ampun langsung mengunci tangan 3 orang tersebut. Saat itu juga, tameng bakti pada orang tua dan kasih sayang ibu dan anak yang selalu mereka gembar-gemborkan, hancur lebur dengan cara yang paling memalukan dan menjijikkan. Bima, pria yang selalu bicara moral yang tinggi, melihat borgol terkunci di pergelangan tangannya, langsung jatuh berlutut. Air mata dan ingus mengalir bercampur, cairan kuning berbau pesing mengalir membasahi celananya. Dia sangat pengecut hingga kehilangan kendali atas kandung kemihnya sendiri. Dia menengadahkan mata memohon pada para polisi, lalu menunjuk lurus ke arah ibu kandungnya sendiri, menangis meraung-raung. Pak polisi, saya dijebak. Saya nggak niat bunuh dia. Saya nggak beli racun. Ini semua ide perempuan tua ini. Dia utang judi 3 miliar ke preman. Dia beli racun. Dia maksa saya masukin ke sup. Dia ancam kalau saya nggak lakuin, dia bakal bunuh diri. Saya cuma dipaksa, Pak. Saya bukan otak pembunuhnya. Tangkap dia, Pak. Hukum mati aja dia. Lepasin saya. Saya mohon. Anak durhaka jahanam. Ibu mertuaku mendengar anaknya melemparkan semua kesalahan padanya, dengan gila mengayunkan tangannya yang diborgol, menyeruduk perut Bima dengan kepalanya, lalu memaki dengan kata-kata paling kotor, aku yang ngelahirin kamu. Aku yang besarin kamu. Sekarang kamu mau mati, kamu mau nyari kambing hitam ibumu sendiri?
Kamu juga rakuskan sama duit 30 miliar itu makanya kamu setuju masukin racun? Kamu emang anak pengecut tak berguna. Kalau kamu jago, akuin sana dosamu sendiri, bangsat. Maya bergulingan di lantai, menangis histeris. Terus-terusan meneriakkan nama pacarnya minta tolong, walau tahu tak ada yang bisa menyelamatkan kebodohan dan keserakahan keluarganya. Ibu, Mas Bima, kenapa jadi begini? Tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Aku kan bentar lagi mau pakai gaun pengantin. Pemandangan sebuah keluarga yang dulu mengklaim diri terpelajar dan sok bermoral, kini saling menggigit, memaki, dan lempar tanggung jawab di depan mata aparat hukum. Benar-benar puncak komedi tragedi tentang kemerosotan moralitas manusia. Keserakahan tanpa dasar telah mengubah mereka menjadi binatang buas yang siap menginjak anggota keluarganya sendiri demi mencari jalan hidup murahan. Aku berdiri melipat tangan, menatap dingin mereka diseret paksa keluar dari kamar oleh para petugas. Wangi parfum mahalku masih tertinggal di udara. Tapi kini wangi itu telah sepenuhnya melibas bau busuk dari pengkhianatan dan kemunafikan. Komandan Surya menoleh padaku, matanya menunjukkan rasa hormat. Ia mengangguk. Bu Tari, Anda sungguh wanita bermental baja, perangkap ini sangat sempurna. Dengan barang bukti telak ini, kami akan selesaikan BAP pelimpahan pidananya malam ini juga. Ibu tenang saja, orang-orang yang berniat merampas nyawa orang lain pasti akan menerima hukuman paling berat dari negara. Sebentar lagi, mohon ibu ikut ke Polres untuk tanda tangan kesaksian ya. Aku tersenyum lega. Senyum yang benar-benar cerah dari lubuk hati setelah hari-hari panjang terjebak dalam kegelapan tipu daya. Terima kasih, Komandan. Hukum selalu adil, yang jahat pasti kena karma. Mereka yang memilih main api, harus siap terbakar. Saya akan kooperatif dengan penyidik. Bayangan 3 penjahat itu menghilang di balik pintu. Suara siren mobil polisi membelah malam sunyi kompleks Bukit Golf. Membawa ambisi kotor, rencana pembunuhan kejam, lurus menuju sel tahanan yang gelap. Operasi Burung Phoenix api usai. Aku sendiri yang menghanguskan masa lalu suramku, menghancurkan belenggu pernikahan beracun. Kini, hanya ada aku sendiri berdiri di ruangan luas ini, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan, kekuasaan, dan kehidupan baru yang bangkit dengan gagah dari tumpukan abu. 6 bulan berlalu sejak malam badai di rumah mewah Pondok Indah itu. Waktu yang tidak terlalu panjang, tapi cukup bagi penegak hukum untuk membereskan semua berkas, menyelidiki semua fakta, dan menyeret para penjahat ke hadapan pengadilan. Pagi itu, sidang putusan pengadilan negeri digelar. Langit Jakarta mendung, angin dingin meniup ranting-ranting pohon mahoni yang meranggas, seperti musik pengiring yang mengantarkan jiwa-jiwa busuk itu ke penjara. Ruang sidang pengadilan negeri terasa berwibawa dan dingin. Aku duduk di bangku korban, mengenakan setelan krem yang elegan. Posturku tenang, senyum tipis menempel di bibirku, kontras dengan apa yang ada di bangku terdakwa. 3 manusia yang dulu sombong dan mau menginjak kepalaku, kini tampak sangat menyedihkan hingga tak bisa dikenali. Mantan suamiku, Bima. Wakil manajer akuntansi yang dulu mulutnya dipenuhi ceramah moral sok suci, kini kepalanya digunduli. Memakai baju tahanan oranye yang kebesaran, wajahnya cekung parah, kantung matanya hitam pekat karena malam-malam tanpa tidur dihantui siksaan nurani dan ketakutan akan penjara. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena dan tanda tangan dokumen, kini dikunci rapat dengan borgol besi dingin. Dia terus menunduk, bahunya gemetar tiap kali jaksa penuntut umum membacakan detail kejahatan pembunuhan dan pencurian yang ia lakukan. Duduk di sebelahnya adalah wanita paling jahat di dunia, mantan ibu mertuaku. Tak ada lagi gaya galak dan nyinyir ala nyonya besar pemilik rumah miliaran. Rambutnya memutih seperti ijuk, kusut masai basarang burung. Kulitnya keriput abu-abu. Saat hakim ketua mencecar asal-usul racun dan motif pembunuhan menantu demi asuransi 30 miliar, dia menangis meraung-raung, bersujud di kursi pesakitan minta pengampunan hakim. Dia menyalahkan kemiskinan, menyalahkan preman penagih utang, menyalahkan bujukan setan. Tapi semua alibinya sia-sia di hadapan bukti telak rekaman video dan hasil lab forensik dari botol racun. Setelah perdebatan sengit, hakim ketua meminta semua berdiri untuk pembacaan vonis. Seluruh ruang sidang hening mencekam. Suara ketukan palu hakim bergema tajam, menjatuhkan pukulan mematikan bagi penjahat-penjahat itu, menimbang tingkat kejahatan yang sangat berat, terorganisir, dan sangat kejam. Pengadilan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ningsih hukuman penjara seumur hidup atas tindak pidana otak percobaan pembunuhan berencana demi merampas harta benda. Terdakwa Bima, sebagai pelaku yang turut serta secara aktif, mencoba melakukan eksekusi racun, dan melakukan pencurian dengan pemberatan, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara,
Vonis baru saja dibacakan, sebuah jeritan pilu merobek keheningan sidang. Ibu mertuaku jatuh pingsan di lantai saat itu juga. Bima kakinya lemas, jatuh berlutut dengan air mata berlinang. Ia menoleh ke belakang, memberikan tatapan memohon padaku. Mulutnya menggumamkan kata maaf dengan penuh keputusasaan. Tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan es, acuh tak acuh layaknya melihat debu yang tak berharga. Permintaan maaf yang terlambat dari seorang pembunuh tidak akan pernah bisa ditukar dengan maaf. 15 tahun di penjara gelap adalah harga yang terlalu murah untuk apa yang ia lakukan pada istri yang pernah tidur di sampingnya. Di kursi penonton Maya, sang mantan adik ipar yang dulu sombong mau menguasai rumahku, kini menangis menutup wajah dengan kedua tangannya. Hidupnya resmi hancur lebur. Jaringan judi ibunya terbongkar. Malam setelah ibu dan kakaknya ditangkap, preman lintah darat mendatangi ruko 3 miliarnya di Sukabumi. Mereka menghancurkan barang, menyiram cat merah ke tembok, memaksanya tanda tangan serah terima ruko untuk melunasi utang 3 miliar sang ibu. Pacarnya pria matre begitu tahu keluarga Maya hancur dan jadi pembunuh, langsung membatalkan pernikahan, memblokir nomor, dan kabur tanpa jejak, kehilangan rumah, kehilangan calon suami, ibu dan kakak di penjara. Maya dari nona muda palsu yang hobi menghina orang, kini terdampar di pinggiran kota, menyewa kamar kos kumuh dan sempit untuk bertahan hidup. Setiap hari ia harus bekerja sebagai tukang cuci piring di warung tenda pecel lele, mengumpulkan uang receh untuk makan dan biaya besuk narapidana keluarganya. Karma tak pernah salah alamat, menghancurkan mimpi kotor benalu yang suka hidup dari keringat orang lain. Sore harinya, setelah meninggalkan pengadilan, aku langsung menuju Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengambil akta cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap. Memegang kertas dengan stempel merah itu di tangan, aku melangkah keluar gerbang, menengadah, dan menarik napas dalam. Udara sore hari yang sejuk membuat jiwaku terasa bebas dan sangat ringan. Belenggu pernikahan beracun itu telah benar-benar hancur. Aku resmi jadi perempuan merdeka, tak punya ikatan apapun lagi dengan keluarga sampah itu. Aku memutuskan untuk menutup rapat masa lalu gelapku di ibu kota. Aku menghubungi agen real estate elite, segera melikuidasi rumah mewah di Pondok Indah itu. Dulu rumah itu adalah darah dagingku, tapi kini sudah dikotori oleh rencana hina. Aku tak mau menyimpan kenangan kelam. Hanya dalam sebulan, urusan jual rumah selesai, aku menjual aset yang tak perlu, menyerahkan operasional Jakarta ke wakil direktur. Aku memutuskan membawa seluruh modal dan kerajaan bisnisku pindah ke Bali, tepatnya di kawasan Seminyak, untuk berekspansi dan memulai semuanya dari nol di bawah sinar matahari yang hangat. Hari aku ke bandara, langit biru cerah tanpa awan. Aku mengenakan gaun sutra warna hijau zamrud, menarik koper cabin kecil, melangkah dengan heels yang mantap dan anggun melewati gerbang keamanan. Suara announcer berbunyi, pesawat bersiap take off. Aku tersenyum menoleh ke belakang. Selamat tinggal air mata, selamat tinggal kebohongan, selamat tinggal pria pengecut dan pengkhianat hina. Hidupku mulai detik ini akan membuka lembaran baru. Lembaran yang terang benderang oleh kemandirian dan kejayaan. Bali menyambutku dengan angin laut yang segar dan keramahan yang khas. Dengan mental baja dan pengalaman bisnisku, dalam 3 bulan aku sudah mendirikan kantor pusat baru di Bali, membuka cabang pelayanan high-end di pusat Seminyak dan Nusa Dua. Kerajaan bisnisku bukan cuma tidak hancur setelah badai keluarga, tapi malah meledak makin besar. Omzet meroket, memperkuat posisiku sebagai pebisnis wanita elit. Aku membeli apartemen premium dengan pemandangan langsung ke pantai. Tiap pagi, aku berdiri di balkon, menyesap teh chamomile hangat, melihat sunrise menyembul dari ufuk timur laut. Aku merawat diriku, pergi ke spa, ikut kelas yoga, bertemu rekan bisnis kelas atas, dan menikmati hidup sebagai alpha female yang mandiri finansial. Luka batin yang digoreskan mantan suamiku sudah sembuh total tanpa bekas. Saat seorang wanita tahu cara mencintai dirinya sendiri, tahu cara bangkit dari lumpur untuk bersinar, semua penderitaan masa lalu hanyalah pelajaran mahal untuk menajamkan pedangnya, dan kemudian, bagai takdir indah yang disiapkan Tuhan untuk orang baik, aku bertemu dengannya di sebuah acara gala dinner pengusaha sukses di kawasan Nusa Dua. Aku datang sebagai sponsor VVIP, di tengah ballroom mewah dan iringan musik jazz, aku memakai gaun merah marun elegan, memancarkan pesona dan wibawa luar biasa. Selamat malam, Bu Tari. Saya sudah sering dengar reputasi Ibu, baru malam ini saya punya kehormatan bertemu langsung. Suara bariton pria yang hangat dan sangat sopan terdengar dari belakangku. Aku berbalik dan menangkap sepasang mata dalam, memancarkan kecerdasan dan ketenangan. Itu Pandu, CEO dari konglomerat properti besar. Pria yang dihormati di dunia bisnis bukan cuma karena kekayaannya, tapi karena integritas dan prinsip hidupnya.
Dia memakai jas hitam jahitan tangan yang fit sempurna, posturnya gagah layaknya gunung yang kokoh. Kami mulai mengobrol. Awalnya soal pasar properti dan investasi. Tapi makin lama, kami makin sadar, ada sinkronisasi pola pikir yang ajaib di antara kami. Pandu tak seperti Bima yang pengecut, patriarki dan insecure. Pandu mendengarkanku dengan rasa hormat total. Matanya tak menyembunyikan kekaguman pada hasil karyaku. Saat aku melempar ide bisnis berani, dia sangat mendukung dan malah menambah masukan yang menyempurnakannya. Sejak gala dinner itu, Pandu mulai mendekatiku. Cara pria dewasa dan sukses mengejar wanita tidaklah berisik, tidak ada rayuan gombal atau janji surga. Dia membuktikannya lewat perhatian yang detail dan jujur. Dia hafal kebiasaan kecilku. Tahu aku suka americano tanpa gula, tahu asam lambungku suka naik kalau telat makan, lalu diam-diam mengirim bubur nutrisi tinggi ke kantorku. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungiku, menggunakan rasa hormatnya untuk mengangkat nilaiku. Suatu malam akhir pekan yang romantis, kami berjalan di atas pasir putih pantai Bali. Cahaya bulan perak memantul di riak ombak. Pandu tiba-tiba berhenti. Ia meraih kedua tanganku, menatap jauh ke dalam jiwaku. Suaranya hangat bersahut dengan suara deburan ombak. Tari, aku sudah tahu masa lalumu. Dan itu malah bikin aku makin menghargai wanita tangguh dan berani sepertimu. Kamu wanita terhebat yang pernah kutemui. Mulai sekarang, biarkan aku jadi pelabuhan yang tenang untukmu. Biar aku yang menemani, berbagi suka duka, dan jadi tameng pelindungmu dari badai. Kamu nggak perlu berpura-pura kuat sendirian lagi. Karena aku ada di sini, jantungku yang sempat tertutup rapat setelah dilukai sebegitu dalamnya, kini kembali berdebar kencang. Aku menatap matanya, dan mengangguk pelan. Setetes air mata kebahagiaan jatuh di pipiku. Ini bukan air mata lemah, melainkan air mata kesempurnaan. Aku telah menemukan pria yang benar-benar sepadan denganku. Pria yang punya kapasitas, nyali, dan kebesaran hati untuk mendampingi seorang ratu sepertiku. Hidupku kini layaknya bunga flamboyan merah yang menyala-nyala, mekar menembus tumpukan abu, membentangkan kelopaknya di bawah langit merdeka. Masa lalu gelap tertinggal jauh di belakang. Para pengkhianat sedang membayar harganya di dalam sel yang dingin. Sementara aku melangkah bangga di jalan bercahaya, memegang kendali nasibku, dan memegang hati dari pria paling luar biasa. Para penonton yang budiman, kisah buka topeng pengkhianat ini telah usai. Dari alur yang mencekam dan akhir yang memuaskan ini, kita bisa belajar betapa nyatanya hukum tabur tuai. Pria pengecut yang berlindung di balik ibunya, yang membuang moralitas demi merampas keringat istri sendiri, pasti akan menemui akhir yang tragis, miskin, dan masuk bui. Keserakahan tanpa batas hanya akan jadi penggali kubur untuk diri sendiri. Sekaligus, kisah ini adalah dorongan bagi seluruh wanita. Selalulah punya kemandirian finansial, rasionalitas yang tajam, dan mental baja menghadapi ketidakadilan. Jangan pernah menunduk pasrah. Wanita modern, kalau berani mengambil, harus berani membuang. Menghancurkan kebusukan dan menghukum si pengkhianat adalah cara terbaik untuk membuka pintu kehidupan baru yang lebih bersinar. Bagaimana pendapat kalian tentang serangan balik dan akhir cerita hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa.